Bahas yang kemarin tuh yang Yesus kawin. Klasik itu. Kontradiksi aja gimana? Saya mau minta jelaskan kepada Anda, boleh? Kita bahas Yesus kawin dulu. Nggak jelas itu. Nah, yang mana? Saya ada hal penting yang mau saya tanyakan gitu masalahnya. Silakan. Ya, jadi gini. Saya mau tanya dulu ya. Sabar. Ini mana ya? Gak bisa ya. Gini. Satu hilang rupanya, sabar ya. Catatannya bentar. Harus buka HP satunya lagi ini. Tunggu. Sabar ya teman-teman. Saya ambil bahannya dulu nih. Ada yang patut saya pertanyakan tentang ini. Nah, ini satu. Mazmur 82 nomor 1. Mazmur 82 nomor 1. Mazmur Asaf. Ya, Mazmur Asaf 82 nomor 1. Dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Baik, nih ya. Coba saya baca dulu. Oke. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Ada berapa Tuhan gitu? Allahnya ada berapa gitu? Coba lihat A-nya itu, yang para Allah itu A-nya huruf besar huruf kecil. Oh, ini kapital pula permasalahannya. Ya, itu memberitahukan dulu. Kapital, coba kita cek kapital ya, kapital atau enggaknya. Ini ya teman-teman, Allah huruf besar ya. Kita cek dulu ya, apa tuh bahasanya? Allah, Elohim ya. Ini. Elohim, oke? Yang huruf kapital. Terus yang huruf non kapital sama. Ya. Sama. Jadi bukan masalah huruf kapital atau huruf kecil, bukan. Oke, saya jelaskan ya. Gini, Cok. Itu memang ada perbedaan, walaupun aslinya itu tidak ada huruf besar kecil, ya kan? Tetapi itu yang mengkanonisasi atau membukukan itu menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang berbeda. Paham nggak? Maksudnya? Itu membuat orang untuk semakin mudah membedakan antara Elohim dengan Allah-Allah lainnya. Makanya para Allah itu, ya. Waduh. Maksudnya gimana? Bingung saya. Nah, maka itu ada berapa Allah di situ? Membedakan kayak gimana? Terus hurufnya huruf kapital sudah saya bahas tadi kan, karena teksnya sama yang digunakan, cuma akal-akalan terjemahannya aja, satu huruf besar, satu huruf kecil. Itu kan karena mereka mempermudah. Contohnya begini, bukan hanya masalah huruf kapital atau gimana, tetapi ketika perikop itu dijadikan satu, dikasih judul pula, itu aslinya manuskripnya ada atau enggak? Judul misalnya
kan judulnya kan Alam Sidang Ilahi, betul nggak? Terus? Nah, perikop itu aslinya Judulnya? ya Nggak ada judul nih. nggak ada, sebenarnya nggak ada. Lalu perikop itu menjadi bagian-bagian itu sebenarnya ada nggak? Nah, itulah yang saya maksud. Itu semua dibuat untuk supaya orang mudah untuk mengerti. Terus? Paham nggak? Misalnya begini, misal perjanjian baru, ada kata-kata Yesus, nah, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Tahu. Nah, kenapa itu A-nya sama M-nya itu anak manusia A, M manusia itu huruf besar. Itu untuk supaya orang mengerti bahwa yang dimaksud anak manusia itu adalah Yesus itu sendiri. Aduh, kacau. Ya, makanya alasan huruf besar, huruf kecil. kan saya bilang tadi untuk mempermudah orang untuk mengerti. Kayak gimana? Nah, menurutmu kan kacau. Kacau itu. Ya karena teks aslinya pun sama, mau huruf kapital atau huruf kecil gitu. Karena memang gaya bahasa dari Ibrani itu memang seperti itu. Gaya bahasa Ibrani seperti itu. Iya, tidak ada huruf kecil, huruf besar. Masa? Tetapi sekarang itu dimodernkan, disesuaikan dengan zaman yang ada. Untuk apa? Untuk mempermudah. Sehingga orang mengerti. Itu dulu, pahami dulu. Nggak ada tata kaedahnya kayak gitu Ibrani. Itu katamu. Lah, nanti gak? Coba Anda jelaskan tata kaedahnya dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Indonesia menentukan kapital atau kecil. Ayo. Itu dia saya bilang tadi, untuk mempermudah orang untuk semakin mengerti yang dimaksud itu apa, objeknya siapa, ngerti gak? Dan si pelaku utama itu siapa dikasih tahu, ngerti gak? Yang terutamanya siapa dikasih tahu semua di situ supaya mempermudah. Terus? Contohnya begini, di Quranmu diterjemahkan, betul nggak? Diterjemahkan betul? Ya, lalu ada dalam kurung itu ada nggak sebenarnya? Dalam kurung, ya betul ada, memperjelas itu. Ya, tapi ada nggak sebenarnya? Di teksnya kayak gitu. Ya, dalam kurung itu konteks. Ya, ada nggak sebenarnya? Kalau teks nggak ada teksnya. Nah, itu yang saya maksud. Oke, paham di situ? Apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Nah, itulah. Nggak nyambung ke situ. Heran saya. Apa hubungannya? Emang sudah menjadi gayamu untuk kagak mau tahu dengan kebenaran. Lah, untuk pura-pura nggak tahu. Nggak paham saya ke situ. Pura-pura nggak tahu dan pura-pura nggak ngerti. Bukan pura-pura, memang nggak ngerti. Pura-pura BODOH, itulah YouTube. Memang nggak ngerti saya. Mau jelasin kayak gimana gitu, nggak nyambung. Balikin. Kamu kan tanya sama saya nih, ya kan, mengenai huruf besar, kecil, segala macam kan. Ku jelaskan sama kamu kan, supaya orang tuh bisa ngerti maknanya. Sekarang ku balikin ke Quranmu. Quranmu punya terjemahan, banyak yang dalam kurung tuh. Banyak. Dalam kurung Muhammad. Itu terjemahan banyak. Benar ada nggak aslinya? Itu konteksnya. Ada nggak sebenarnya aslinya? Teksnya nggak ada itu, nggak ada. Ayat untuk supaya orang mengerti kan? Terus? Sebenarnya nggak supaya orang mengerti? Iya betul. Sebenarnya nggak ada kan? Tuh ada ilmunya itu. Ilmu tafsir itu. Sebenarnya nggak ada kan? Iya betul. Nah ini udah. Lah terus? Apa hubungannya dengan yang ini? Oke, Cuk. Nggak ada hubungannya dengan pertanyaan saya masalahnya. Sekarang gini. Oke, ulangin lagi. Contoh kayak gini ya teman-teman yang dia maksud. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ataniyal kitaba. Allah memberiku kitab. Dalam kurung Injil. Nah, kosakata Injil ini nggak ada teksnya katanya. Kayak gitu. Di Arabnya. Ngerti saya. Cuma kagak nyambung dengan apa yang saya tanyakan gitu loh. Nah, itu loh saya bilang tadi.
Tadi kan Ucup nanya sama saya, ya kan, kok bisa begitu? Misalnya kayak pakai huruf U kecil besar, supaya lalu pakai judul perikop segala macam kan? Nah, itu tujuannya adalah supaya orang untuk memudahkan, mengerti, memahami siapa dia yang dimaksud, tujuannya apa, itu semua ada. Lalu Ucup tadi bilang sama saya apa tadi? Kok begitu? Ketahuin saya kan? Saya balikin sekarang. Quranmu juga sama. Ada kata-kata lalu ada dalam kurung. Kata-kata biasa lagi terjemahan lalu dalam kurung. Dan kamu sudah akui kan? Dan dalam kurung itu sebenarnya ada atau tidak? Itu penegasan dalam kurung itu. Ada atau enggak sebenarnya terjemahan itu? Kalau di teksnya Arabnya enggak. Enggak ada. Betul. Kenapa itu ada? Supaya apa? Supaya orang memahami dari tafsirnya. Terus sama. Itulah yang dimaksud dengan beda dengan ini, jauh. Kamu jauh, huruf kapital, huruf kecil, huruf besar, jauh, nggak nyambung. Sama itu nggak nyambung. Ini teksnya sama. Mengerti. Ini masalah kritik teksnya. Kalau yang ini kan yang kita bahas ini tentang permasalahan yang tadi, bukan seperti yang di Al-Quran. Ini huruf kapital dan kecil. A besar, A kecil gitu. Nggak nyambung ke situ. Makanya gini. Nih. Aduh. Kalau baca ayat lengkapnya ya, Mazmur 82. Ya, ayat 1 berikutnya gini. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi, betul nggak? Ada berapa Allah itu? Tunggu dulu. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Ya, Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan fasik. Tahu gak maksudnya apa? Jadi orang-orang yang ada di bumi itu dia mewakili Allah untuk bertindak. Contohnya gini, gak usah jauh-jauh deh. Kita tuh dititipin anak sama Tuhan, ya, dimana kita nanti mewakili Tuhan mendidik mereka melalui hidup kita, mengajari segala kebenaran mewakili Tuhan melalui hidup kita kepada mereka. Nah, ini maksudnya pada ayat ini bukan berarti banyak Allah. Ini adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili tentang suara Allah, suara Tuhan, suara Elohim kepada orang-orang di sana. Supaya mereka bertindak, perhatikan, supaya mereka bertindak dalam menghakimi itu tidak lalim. Kok berubah jadi orang? Ngerti saya, iya. Para Allah itu apa? Sidang ilahi itu apa? Coba. Kalau sudah para, ya berarti jamak. Nah, gini. Akan kayak gitu. Banyak. Lalu kenapa dilarikan ke orang gitu? Nggak ngerti saya. Memang mewakili. Nah, makanya aku bilang sama kamu, Cu. Kamu tuh nggak ngerti Alkitab, tapi sok tahu. Di mana? Ini semua mesti belajar dari kejadian Wahyu itu. Kenapa tuh Musa juga disebut Allah? Karena dia menyuarakan suara Allah itu sendiri. Paham nggak? Baca kitab yang kita kejadian itu, Musa itu keluar. Di mana Musa suruh menyuarakan aku adalah aku. Disuruh menyuarakan suara Allah itu, suara Elohim itu sendiri. Tahu nggak itu siapanya? Nggak tahu, Cuk? Itulah yang maksud, Cuk. Saya itu minta jawaban real kayak gimana penjelasannya gitu loh. Sudah gue jelaskan sama kamu. Bukan omongan doang ya. Datanya seperti apa kan kayak gitu. Perubahannya seperti apa biar orang ngerti gitu. Itu disebut bahwa orang-orang ini mewakili suaranya Elohim itu sendiri. Saya pun lawan debatnya teman-teman gak ngerti jawabannya loh. Itu karena kamu tidak berpikir dengan benar. Saya nggak salahkan kamu karena memang kamu bukan di situ tempatnya. Kamu nggak nyampe ilmu di situ. Jauh, jauh. Nggak nyampe ilmumu sampai situ. Serius, aku ngomong. Aduh. Nih, di mana Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi, ya kan?
Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim tuh, perhatiin. Allah menghakimi, dia tanya berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim, memihak kepada orang fasik, ya kan? Ya, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada orang yatim. Artinya bahwa manusia-manusia itu ditunjuk oleh Allah menyuarakan suara Allah. Ini yang saya baca tadi ya, teman-temannya. Mazmur Asaf. Iya. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Iya, betul. Di antara Iya. para Iya. Allah. Nah, lalu sambung. Ia menghakimi. Lalu terus Oke. baca selanjutnya. Nah, Ayat sebentar, yang ini tadi huruf kapital, yang ini huruf kecil. Ya, Iya. udah kita Iya. bahas. Ini Iya. teksnya sama gitu ya. Iya. Teksnya sama, nggak beda. Nih, ya kodenya lihat teman. 0430. Nih, para Allah pun juga 0430 kodenya. Sama. itu Nggak ada beda. maka itu saya udah bilang tadi, itu untuk mewakili tentang kealahannya itu, ke Elohimannya itu. Paham gak saya ngomong? Nah, huruf kapital nggak kapital itu, Cuk, itu untuk supaya orang mengerti dan mempermudah orang yang membaca itu supaya dia mengerti. Paham? Waduh. Kaidah dari mana itu? Kaidahnya dari mana itu? Nah, makanya aku bilang sama Ucup, kalau kamu mau belajar itu, Cup, bukan begitu caranya. Aduh, alasan huruf besar, huruf besar, huruf kecil, huruf kapital, alasannya. Kalau kamu cuma menyomot ayat-ayat doang. Aduh, kan macam-macam mana? Kalau urusannya huruf kapital, alasan huruf. Sekarang saya mau tanya. Aduh. Udah baca ayat keduanya belum? Aduh. Ya, yang saya pertanyakan ini, berapa Tuhan di sini, berapa Allah? Itu berhubungan dengan ayat-ayat selanjutnya. Paham nggak? Baca ayat penjelasannya, ketiganya, keempatnya, kelimanya, dan seterusnya. Maka kamu akan ngerti, Cuk. Dengar baik-baik ya. Di mana Allah ini, para Allah ini, dia menghakimi orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Dia memihak kepada orang fasik, berlaku nggak adil, ngerti gak? Membuat orang sengsara, ngerti gak? Ya, di semua ada nih sambungannya. Kebiasaan kaum kalian itu, orang-orang kalian, cuman comot-comot ayat, gak dianggap kelemahan, kalian ambil. Padahal kalian gak ngerti sama sekali. Gitu. Aduh. Contohnya gini ya. Sakit kepala saya, teman-teman, nggak ngerti gitu. Saya kasih tau ya, kalian sepintar apapun di Islam, kalian gak akan pernah ngerti baca Alkitab kami. Bener. Nggak ngerti. Yakin saya. Gak bakal nyampe. Bener otak kalian, serius. Aduh. Nih, contohnya gini ya, Cup. Tuliskan Cup ya. Nih. Kemarin kan masalah orang kawin nih, Cup ya. Cup. Nih, Cup juga harus jujur. Kalau mau bahas sesuatu tuh, Cup, tentang papirus yang menyinggung istrinya Yesus, ternyata tidak palsu, ya kan? Betul, Cup? Terus kalau bahas yang jujur, kemarin nggak sama siapa namanya itu. Nih ya, ngebahas ini lah, Cup ya. Ini kan kemarin kan yang dibuka kan aplikasinya kan? Betul. Itu apa sih? Kemarin kan Anda buka ini, cari ini, dan Anda buka ini, betul gak? Ya, terus papirus, ya, yang disebut itu yang surat kabar ikan. Betul gak? Ini kan Anda buka kan, ngaku gak? Aduh, melenceng dari pertanyaan saya. Iya, karena itu sudah saya jawab tadi. Aduh. Nggak ada jawabannya, para Allah malah ke situ bahasnya. Aduh. Turunkan moderator kan nggak nyambung masalahnya. Diturunin moderator jadinya. Aduh. Yang dibahas para Allah malah bahas papirus jauh kali gitu. Aduh. Heran saya. Habis diturunin moderator itu
mau mengalihkan pembahasan. Kayak gimana? Ngerti nggak kalian yang dijelaskan? Ngerti nggak? Yang di YouTube, ngerti nggak yang dijelaskannya? Selamat malam Cup, apa kabar? Malam, silakan open cam-nya. Kita kembali ketemu lagi Cup. Ya elah, ini pula. Akut kalau yang ini ya teman-temannya, akut ini. Ada apa gerangan ke sini? Kebetulan saya live Cup. Saya lihat ini ya, Kristen selalu bantah kitabnya. Yang saya mau tanya sama Ucup ini, kitab mana yang dibantah sebenarnya? Dan Kristen yang mana bantah kitabnya? Kristen yang mana yang naik ke tempat saya? Terus kitab yang mana? Ya kitab yang ini, Lembaga Alkitab Indonesia. Ada saya fisiknya. Yang mana? Yang mana itu? Oke, yang mana dibantah itu? Yang orang Kristen bantah kitabnya itu yang mana? Baik. Salah satunya nih di sebentar ya. Lukas 4 nomor 8. Saya buka di ini aja ya. Di Nggak apa-apa. Saya tuh fair orangnya. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 8. Ya maaf saudara-saudaraku yang muslim ya, saya itu cari kedamaian, bukan mau cari masalah. Karena banyak sekali ini yang benci sama saya. Silakan, terserah. Kalian mau bilang apa, mau botol, mau apa, terserah. Itu urusan kalian ya, yang nonton, terserah. Yohanes ya, Sup. Ntar nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, ya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya mau tanya Anda nyembah siapa? Ya, saya menyembah Tuhan. Ya, siapa Tuhannya? Saya ya, bagi pribadi saya Tuhan Yesus. Yesus menyuruh menyembah siapa ini? Allah. Iya. Dibantah pula kan oleh Anda. Yesus menyuruh menyembah Allah. Bantahan Anda menyembah Yesus. Iya. Karena apa? Ada dalam Alkitab mengatakan, ya, Yesus itu, Tuhan itu, aku ada di dalam Dia dan Dia aku ada. Itu. Makanya bagi kami orang Kristen, ya, Yesus itu sama dengan Tuhan kami. Itu. Makanya sesuai kan dengan judul, Kristen selalu bantah kitanya. Iya, udah dibilang Yesus, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Tiba-tiba kau sembah Yesusnya. Karena di dalam Yesus itu ada Tuhan. Oh, di dalam Yesus ada Tuhan. Waktu Dia disalib, berarti Tuhan ikut disalib juga. Ada dalam Alkitab mengatakan, di dalam Dia ada aku, dan di dalam aku ada Dia. Makanya kami sembah Yesus. Kalau waktu di tengah salib, ikut juga Tuhan tersalib. Itu tidak mungkin ikut. Katanya di dalam diri Yesus ada roh Tuhan. Waktu di tiang salib kok copot Tuhannya. Kayak gimana itu teman-teman? Setelah kembali, dia kan hidup kembali. Tidak ada manusia di dunia ini kalau Tuhan tidak ada dalam dirinya itu akan hidup. Apa itu Tuhannya artinya kayak saklar itu bang. On off tuh. Waktu dia sebelum dia disalib Tuhan di dalam dirinya. Waktu di tiang salib copot dulu Tuhannya. Saya mau tanya sama kamu. Apa? Adakah nabi yang kenabian pada zaman dulu? Adakah nabi yang gila?
Nabi yang gila? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Oke, saya akan tunjukkan ya. Oke, sabar. Makanya Sabar. itu. Sabar ya. Dulu saya balik kamera dulu. Atau nggak usah lah ya, dengar saja dulu nih. Oh, iya. Terus? Ya, baca. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran yang engkau Muhammad benar-benar orang. Astagfirullahaladzim. Nah, coba. Baik. Anda mengatakan tadi tidak ada nabi yang gila, tapi yang disaksikan dan itu muslim sendiri yang mengucapkan. Baik, saya jawab ya. Nah, oke. Lebih bagus. Enggak, Ucup, dengar dulu. Hah? Baca lebih baik Ucup baca ulang. Itu dalam Al-Quran yang Bukhari 4738. Bentar, kita bahas yang tadi dulu, yang kamu tunjukkan sama saya. Nah. Oke? Saya jawab ya. Ini jawabannya. Apa kata Allah ya? Di situ Nabi Muhammad dituduh orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu kamu ya Muhammad sekali-sekali bukan orang gila. Ya, lalu siapa yang bentar ya? Lalu siapa yang gila sebenarnya? Lihat ayat 6-nya nih. Siapa di antara kamu yang gila? Ya. Siapa di antara kamu yang gila? Siapa di antara kamu yang gila gitu? Kata Allah, ya, bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Jadi, ya, yang membawa Al-Hijr ayat 6 itulah sebenarnya orang gila gitu. Yang membawa ayat tadi yang menuduh Nabi Muhammad orang gila itulah yang sebenarnya orang gila. Jadi gini ya teman-teman, Al-Hijr ayat 6 ya, Nabi dituduh orang gila. Saya bantah ya dengan firman Allah bahwa Nabi Muhammad bukan orang gila. Berarti yang tuduh Nabi Muhammad lah orang gilanya ya. Gitu. Ya, siapa di antara kamu yang gila? Yang bawa Al-Hijr ayat 6. Siapa yang tulis itu Al-Quran? Siapa yang tulis itu Al-Quran ayat? Kesana kemari lagi. Dijawab udah dijawab kesana kemari. Al-Hijr ayat 6 itu ya yang gila sebenarnya yang bawa Al-Hijr itu ya. Saya mau tanya lagi, maaf ya Ucup ya. Kamu sih dipendidikan dari mana? Maaf. Hah? Enggak, saya enggak sekolah. Enggak pernah sekolah saya. Saya langsung pintar keluar dari rahim ibu. Pantasannya itu kamu ngaku ya. Pantasan itu kamu. Pantasan kamu itu mengajarkan hal-hal yang salah. Tidak ada ajaran kamu yang benar. Apalagi ayo. Nah, karena sampai selama ini ajaran kamu kepada kaum kamu itu ya mungkin mereka masih mendukung kamu ya, itu karena mungkin masih mereka kasihan sama Anda. Makanya saya bertanya. Mulai nyerang pribadi teman-teman ya, terjawab pertanyaannya nyerang pribadi gitu ya. Gak apa-apa. Biarin aja, gak apa-apa. Anda berani tampil di depan ini, berarti Anda harus siap untuk menjawab tamu Anda. Kan begitu. Iya, kembali ke tema tuh. Saya bilang menyerang pribadi. Makanya itu kembali ke tema, siapa yang selalu membantah Alkitabnya. Kitabnya. Ya, tadi kan saya udah bilang. Sudah saya tes Anda sendiri yang bantah kitab Anda.
Terus Anda bertanya Quran, saya jawab pula dengan Quran. Ah, kan ada datanya. Siapa yang tulis Quran itu? Nah, siapa yang tulis? Ngapain kau ya nanyain siapa yang tulis Quran itu? Lebih baik siapa yang tulis kitab kamu gitu. Kan dalam Al-Quran tadi dikatakan Muhammad itu gila. Makanya saya bertanya sama kamu. Iya, tadi kan saya jawab dengan Al-Quran juga bahwa Allah menyatakan Nabi Muhammad bukan orang gila. Jadi yang menuduh Nabi Muhammad gila itu sebenarnya orang gila. Oke. Gitu. Satulah beberapa saya mau tanya sama kamu ya. Maaf ya saudara-saudariku yang muslim, maaf ya. Ini pribadi saya dengan Ucup. Ya, nggak usah kalian ikut campur. Ini diskusi ya. Ini diskusi. Karena saya mau tahu ini Ucup ini terlalu ini sekali. Padahal, aduh. Apa? Masuk. Ya, oke saya mau tanya ya. Saya mau tanya, memangkah ada diperintahkan dalam Al-Quran ya setiap saudara-saudari saya ya yang berangkat ke Mekah itu untuk haji, apakah memang dalam dalam Al-Quran itu diajarkan supaya sampai di sana lempar-lempar batu ya usir-usir setan? Apakah memang ada dalam Al-Quran? Kenapa ada? Saya kan bertanya. Saya bertanya. Kalau untuk ibadah haji itu ada ayatnya di Quran. Ya, Perintah haji. Kan sampainya di sana dia itu lempar-lempar batu. Ya, lempar-lempar sampai tumbuk-tumbuk Itu batu begitu. ritual di hadis pula itu. Ayo. Ritual ya. Sampai maaf ya, oke. Bedain dulu. Biar Anda bisa bedain dulu gitu. Ajaran Muhammad itu memang benar, kalian percaya atau tidak? Oh ya jelas dong. Oh, oke. Kalau yang diajarin itu minum kencing unta itu ajaran Muhammad bukan? Oh baik. Ada untuk Muslim dibilang kayak gitu. Oh. Ada nggak? Ya. Ada nggak untuk Muslim? Kan ada kelihatan di situ, kan ada nyatanya, ada videonya itu yang viral itu orang Islam yang minum air kencing, air kencing onta. Oh, jadi sebenarnya ajaran minum air kencing itu dimulai dari Kristen. Iya. Adakah orang? Oke, Ucu. Mau ayatnya? Mau ayatnya? Adakah pernah kamu lihat orang Kristen minum kencing unta? Baik ya. Nih ya, ajaran minum kencing itu diawali oleh Kristen nih. Baca kau. Ya. Coba bacakan saja. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepadamu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya, ya? Bersama-sama dengan kamu. Jadi ya kalau di Islam itu kan, kalau di Islam katanya ya air kencing unta dicampur susu. Sabar dulu, saya jawab dulu ya, sabar ya. Di Islam katanya minum kencing unta campur susu ya, tapi di Kristen minum kencing sendiri campur tai sendiri. Kayak gimana campur tai sendiri? Itu yang saya tahu itu pada saat itu peperangan daripada mereka itu makan tai yang ada di atas. Alasan makan tuh tai ya, peperangan makan tai kan gitu. Udah belum dipraktekin. Oke, sedangkan di ajaran kalian sendiri mengaku kok lebih baik makan babi daripada mati. Ya kan begitu. Coba bagaimana dengan itu? Lebih baik makan babi daripada mati. Itu kan kalian haramkan. Ya, betul. Lebih baik makan babi daripada mati. Sama. Mati kelaparan. Sama juga tadi. Padahal sekarang di dunia nyata, yang di dunia sekarang, yang kamu katakan tadi itu peperangan dunia dulu, peperangan Romawi. Sedangkan yang nyata-nyata
hari ini, ya yang nyata-nyata hari ini, siapa yang masih nyata-nyata sampai hari ini? Siapa yang nyata-nyata minum air kencing unta? Coba. Ya iya, Kristen pakai jus tai itu. Kayak gimana? Jadi sebelum permasalahan minum air kencing itu ya sudah ada semenjak dulu di kitab kau ya, jus tai itu udah ada gitu. Kayak gimana? Kalau di Islam kan kencing unta campur susu hanya untuk orang tersebut saja, tidak untuk muslim lainnya. Itu di hadis ya, kencing unta itu ya dicampur dengan susu untuk orang yang meminta saja, tidak untuk muslim lainnya. Ya. Itu hadisnya hanya untuk saat itu saja dan untuk orang itu saja, kayak gitu. Ya, kalau Kristen apa? Minum sendiri, ya. Di dalam Kristen, ya. Dengar tuh, yang kamu di dalam baca Kristen itu zaman dulu. Zaman nyatanya nggak mau tahu urusan mau zaman kapanpun. Yang jelas ini adalah tertulis di kitab kau, tertulis di kitab kau kan kayak gitu ya. Minum kencing sendiri dan makan tai sendiri gitu. Kitab mana? Coba ditunjukkan kitab mana? 2 Raja-Raja 18 nomor 27 bukalah. Ya oke. Kalau memang itu coba tunjukkan raja-rajanya, saya akan lihat. Mana? Coba tunjukkan di HP-mu. 2 Raja-Raja 18. Dekat lagi. 2 Raja-Raja berapa? 18. 2 Raja-Raja 1. Oh, ayat 18, oke. Raja-Raja. Iya, saya lebih pilih minum kencing unta campur susu daripada jus tai, teman-teman. Iya. Daripada jus tai, saya lebih pilih kencing unta, lebih bagus lah. Dicampur susu gitu. Kalau jus tai gimana, teman-teman, jus tai? Sampai tanya-tanya sekarang yang masih minum sampai hari enggak ada yang minum. Enggak ada. Saya aja enggak minum, enggak diperuntukkan untuk saya. Kalian ini. Enggak diperuntukkan untuk saya. Oke. Ya. Nih, saya bertanya ya. Tanya pula. Ya. Kamu kan host. Oh iya. Tanyalah sepuas kau ya. Makanya saya bilang ya. Sebelum kamu itu berpikir dulu lah. Ya, karena tidak sembarang kamu orang hadapi. Saya bukan silki tadi ya. Saya bukan silki tadi. Ya. Apa? Selikitan apa? Yang lama kamu undang tadi. Saya bukan seperti itu. Terus? Karena saya ingin data dan pembuktian. Iya, kau sama yang lainnya sama Kristen lainnya. Nggak ada bedanya bagi saya. Kau itu sama dengan Kristen lainnya. Itu silakan, itu terserah kamu. Ya, saya bertanya. Ya, apakah benar-benar kalian yakin bahwa Muhammad itu akan menyelamatkan kalian? Oh iya, ada dalilnya. Dalilnya mana? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku, umat Islam akan masuk surga. Siapa yang katakan begitu? Nabi Muhammad. Mana coba tunjukkan. Tunjukkan lagi katanya baik. Baik. Tunjukkan katanya teman-teman ya. Nih. Aduh. Loh. Jangan kayak begitu, Cuk. Makanya saya bilang, bukan silki yang kamu hadapi, bukan silki yang di tamu kamu. Maaf ya, beradir-beradirku, sister-sisterku yang muslim di sana ya. Ini debat saya dengan Ucup. Jangan kalian ikut-ikut. Ya, terserah kalian mau bilang apa, terserah. Silakan, typing aja apa yang kalian anggap bagus, silakan. Tidak menjadi masalah. Ini antara urusan saya dengan Ucu. Terserah kalian mau bilang apa. Sabar, saya bukakan ya. Saya ambilin di website aja nih. Nah, tunjukkan dulu. Iya, bentar. Sabar ya. Saya ambil hadisnya. Terserah
terserah kalian ya, penontonnya Ucup di bawah mau bilang saya botol, mau bilang goblok, mau bilang bego, mau bilang terserah. Ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Apa yang dikatakan Nabi? Artinya ya, setiap umatku akan masuk surga. Kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Apa? Yakin? Kalian yakin ya? Ada ayatnya, saya punya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin saya masuk surga. Ada gitu. Sekarang saya balik tanya, mana jaminan Yesus untuk Kristen? Seperti yang ayat saya tampilkan tadi gitu. Setiap Kristen akan masuk surga kata Yesus. Mana? Yesus sudah naik ke surga dan dia akan datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menyelamatkan. Ya, di ayat berapa Yesus menjamin Kristen? Ya, itu dia. Yesus sudah naik ke surga dan dia akan datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Sekali lagi, pertanyaannya sama dengan Anda menanyakan kepada saya. Saya menampilkan ya, Nabi Muhammad menjamin umat Islam masuk surga. Nah, sekarang pertanyaan yang sama, di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Tertulis di mana? Oke, soal dalam Alkitab saya memang nggak semua, karena ini bukan bidang saya sebenarnya. Ini saya cuma tertarik dengan kamu punya judul ini, makanya saya minta naik. Kalau ini mau hafal ini Alkitab, ya maaf, tidak ada orang yang bisa hafal Alkitab, ya maupun Al-Quran. Itu kalau ada orang yang bilang hafal Alkitab atau hafal Al-Quran, itu orang yang tidak waras. Saya kasih tahu. Tapi saya pernah baca mengatakan bahwa Yesus mati dan naik ke surga. Dan dia akan kembali, dia akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang hidup dan yang mati. Itu kata Anda. Itu karena saya Kristen, tidak mungkin saya bilang saya katakan Muhammad kalau begitu. Bukan kata Yesus. Oke. Kalau kata Yesus, dia akan mengusir kamu. Ya, silakan. Tidak menjadi masalah, tidak menjadi. Iya, coba Matius 7:22-23 tuh. Turun kedua kalinya Yesus akan usir kau. Ya. Matius berapa? 22. Matius 7. Matius nomor 22 sampai 23. Matius 7 ya ayat 22. Bacain kencang-kencang tuh. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Aduh, sorry ini nih. Maka ini sudah tua soalnya. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Sampai 23. Aduh. Bunda, coba baca dulu nih. Biasa nih Ucup ini mengada-ngada ini. Bul. Bacain. Kecil sekali Cup. Ini mata sudah tua. Iya. Oke. Coba kamu masih bisa baca nggak? Ini kecil sekali, saya nggak bisa baca. Alasan memang kalian ini memang orang Islam ini selalu menuduh memang. Ini. Matius 7 ayat berapa? Matius 22 sampai 23, bacain. 22 sampai 23. Coba. Matius 7 ya. Ayat 22 sampai 23. Itu kayak. Ini loh. Matius 22. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Coba baca. Adakan banyak mujizat demi namamu juga. Ketiga ini kan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu bagi orang yang berbuat kejahatan. Siapa yang pakai nama Yesus siapa?
Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Ya kami orang Kristen. Ya, ente kan? Diusir Yesus nanti ente. Yesus itu sudah naik ke surga. Dia akan datang kembali kedua kalinya. Yang tidak menyebut Yesus Tuhan itu yang diusir Yesus. Nih, Kalau ya. orang yang tidak menyebut Nih. Tuhan Yesus itu Tuhan, berarti itu yang diusir. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang panggil Yesus Tuhan? Kristen kan? Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu orang yang berbuat kejahatan. Itu Jadi- orang yang berbuat kejahatan. Jadi yang panggil Yesus itu Tuhan ya. Kata Yesus dia akan datang untuk menyelamatkan. Jadi yang Oke. panggil Yesus itu Tuhan bakal diusirnya. Tidak akan. Siapa yang tidak memanggil Yesus Tuhan itu yang Dia yang ngomong kok. Dia yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. justru bagi orang yang berbuat kejahatan. Kalau orang yang tidak berbuat kejahatan, nah, Kayak gimana? Yesus yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Saya hanya menyampaikan kata Yesus. Kata Yesus, ya banyak orang berseru-seru kepadaku di hari terakhir. Tuhan, Tuhan, bukankah dulu kami bernubuat demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu, ya, dan mengusir setan demi namamu juga? betul. Dijawab Yesus. Ah, Oke. kata Yesus, pada hari itu aku berterus terang, kata Yesus. Apa katanya? Kata Yesus, ya enyahlah kalian, aku tidak pernah mengenal kamu, kalian semua pembuat kejahatan, kata Yesus. Yang pembuat kejahatan itu yang diusir. Yang memang kata Yesus itu Tuhan. Ya, yang membuat kejahatan. Oke, saya mau tanya, Cu. Karena Anda ini adalah sebagai host, saya sebagai tamu. Jadi wajar saya bertanya. Oke? Apakah saya mau tanya ya, di manakah Nabi Muhammad sekarang? Rafiqul A'la. Tuh. Di mana? Rafiqul A'la. Berarti masih di kuburannya, alam barza. Bukan di kuburan, tempat paling tinggi di atas seluruh makhluk daripada Yesusmu. Rafiqul A'la, tempat yang paling tinggi. Ya. Muhammad bangkit dari matinya. Ya. Kapan Muhammad bangkit dari kubur? Dia hidup di sisi Tuhannya, ya bersama teman-temannya, bersama para nabi, ya. Tunjukkan dalam Al-Quranmu bahwa Muhammad itu sudah bangkit. Coba. Ngapain sih nyari Nabi Muhammad di Al-Quran? Sungguh luar biasa. Apa ya teman-teman? Nggak nyambung sama sekali nyari Nabi Muhammad di Quran. Ya, saya mau tanya. Aduh. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan datanya, tunjukkan faktanya bahwa Nabi Muhammad itu sudah bangkit dari matinya, dari kuburnya. Coba. Lah, beliau wafat. Di mana? Dimakamkan. Iya, Tapi di mana ruhnya sekarang? Di Rafiqul A'la. matinya di mana? Di Rafiqul A'la sekarang. Matinya di mana, mau wafatnya? di Itu mana? jasad beliau dimakamkan di Madinah, ya di Masjid Nabawi situ, ya. Terus sekarang beliau di mana ruhnya? Ruhnya di tempat yang paling tinggi bersama para nabi. Ada dalilnya. Luar biasa. Yesus aja kalah gitu. Kayak gimana? Tunjukkan dalam Al-Quranmu Dalam dan di Al-Quran lagi. mana-manapun ya, di mana-manapun bahwa Muhammad itu sudah bangkit dari kuburnya. Coba. Nyari Nabi Muhammad di Al-Quran, teman-teman. Ini aduh susah ya memang teman-teman ya nyari Nabi Muhammad kok di Al-Quran gitu ya. Dibilang
saya agak kocak aja sih dengarnya nyari Nabi Muhammad di Quran. Aneh gitu loh. Dengar dulu, Cu. Kan kamu bilang di tempat maha tinggi, ya, yang paling tinggi dari semua nabi. Sekarang saya bertanya, kan saya bilang, tunjukkan bagi saya dalilnya, datanya, dan kapan itu Muhammad bangkit dari matinya, dari kubur. Memangnya ukurannya harus bangkit gitu? Ukuran hebatnya itu harus bangkit. Bagaimana kalian, nah, saudara-saudaraku yang muslim, saudara-saudariku yang muslim, bagaimana kalian mau selamat kalau juru selamat kalian yang kalian percaya itu Muhammad itu masih di kuburan? Bagaimana kalian mau selamat? Kayak gitu. Baik, sekarang saya timpali ya. Kawan-kawanku yang Kristen, bagaimana kalian mau selamat sedangkan juru selamat kalian saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri di tiang salib? Ya kan sudah diselamatkan, dia naik ke surga. Juru selamat yang tidak selamat, kawan-kawan Kristen ya, juru selamat kalian itu ya, bagaimana bisa menyelamatkan kalian sedangkan menyelamatkan dirinya sendiri di tiang salib aja kagak mampu? Kayak gimana? Parah itu ya. Ya kalaunya Nabi Muhammad kan wajar Nabi, ya beliau wafat kan kayak gitu. Ini juru selamat yang namanya Tuhan menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa, apalagi mau nyelamatin ente. Begini. Dengar dulu, Tuh. Itu Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan orang Kristen, dia mati 3 hari dalam kuburan, dia bangkit. Ada buktinya, ada datanya, ada faktanya. Enggak ada dia bangkit, dia dibangkitkan. Ya, dibangkitkan dan dia naik ke surga. Lah, banyak juga orang yang bangkit saat Yesus bangkit. Ya, oke, tidak menjadi masalah. Ya, mungkin itu kalau ukurannya bangkit juga banyak Tuhan Anda. Saya mau tanya, tunjukkan kepada saya, saudara-saudariku yang muslim khususnya Ucup, tunjukkan kepada saya bahwa kapan itu Muhammad bangkit dari matinya sampai saat ini. Coba tunjukkan. Kok nanya Nabi Muhammad bangkit? Itu kan sesuai dengan judulmu ini. Semua manusia nanti dibangkitkan. Ya, oleh siapa? Oleh Yesus. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa kalian bilang Muhammad? Semua manusia nanti dibangkitkan. Dibangkitkan, oke, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan, karena dikatakan tidak ada orang yang bisa sampai ke Bapa kecuali melalui saya. Artinya melalui Yesus Kristus, bukan Muhammad. Wahai saudara-saudariku yang muslim di sana, ya, kalau kalian yang masih tidak waras, berarti kalian akan percaya. Yang saya mau tanya sama YouTube ini, yang kalian percaya ajarannya, yang saya mau tanya sama dia, kapan dan tunjukkan kapan Nabi Muhammad itu, ya, Muhammad itu bangkit dari kuburnya, kapan coba? Dan apakah orang mati bisa menyelamatkan manusia? Semua manusia nanti dibangkitkan Allah. Allah itu Allah, tapi harus melalui pengantara. Sedangkan kalian punya utusan Muhammad itu masih di kuburan sampai hari ini. Iya, nanti dibangkitkan juga sama. Kapan? Lah, kapan? Belum lagi kiamat, juga belum hari kebangkitan. Saudara-saudara, luar binasa ajaran Ucup ini. nanti katanya dibangkitkan itu Muhammad. Kapan? Di dalam Alkitab. Semua orang akan dibangkitkan ya. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw abauna al-awwalun. Dibangkitkan semuanya. Tuh. Oke. Begini, Cu. Satu Quran lagi. surah Al-Waqiah. Adakah nabi yang ada apa? Sihir itu apa coba? Saya mau tanya, sihir itu apa? Iblis kah, setan kah, atau apa? Racun? Ya sihir. Nah, racun kah itu, iblis kah, setan kah, atau apa? Sihir.
Ya lo. Jawab Saya dong, bukan, ya. saya nggak ngerti sihir, bukan dukun saya. Yang ngerti sihir itu kau kan kayak dukun tuh, ya. Itu dalam Al-Quran kalian ya, dalam Al-Quran kalian mengatakan satu-satunya nabi yang kena sihir itu adalah Muhammad. Itu ada dalam Quran kalian, tapi kalian membantah. Di mana? Nggak ada. Nggak ada di Al-Quran. Tunjukkan sama saya di Al-Quran ayat berapa Nabi Muhammad kena sihir. Ya, saya tidak ada Al-Quran di sini. Saya tidak ada Al-Quran. Makanya jangan ngaco. Makanya jangan ngaco. Nah, Tunjukkan sama saya kalau ada. ya, bukan saya coba cari sendiri, ada itu. Masa saya cari sendiri? Anda yang menuduhkan bahannya dari Anda. Memang satu-satunya Jawab nabi, mana? ya, dari kenabian. Satu-satunya kenabian yang kena sihir adalah Muhammad. Coba mana dari Quran? Kata Anda dari Quran Nabi Muhammad kena sihir mana? Tunjukkan sama saya. Memang ada. Tanya, maaf ya. Di mana? Saya pernah lihat Edis TV tunjukkan kepada Edis pula jadi dalil. Yang lima kali kabur sama saya jadi dalil. Aduh, Edis itu kabur sama saya 5 kali dijadikan dalil pula. Ya, Aduh. Makanya kalau ngomong sama saya itu jangan sembarangan, ya. Kalau kau mengatakan kepada saya bahwa Nabi Muhammad begini begitu, saya minta dalilnya di mana? Saya bukan orang awam yang kau pikir gitu. Al-Quran di sini. Saya bukan orang awam yang seperti Anda perkirakan, bukan. Sedangkan saya Kristen. Makanya kalau Anda yang mendalilkan, saya minta bahannya dari Anda. Mana? Tunjukkan sama saya. Oke, tadi pun saya tanya Anda tidak bisa tunjukkan. Oke? Apanya? Nah, loh. Kan Anda bilang akan dibangkitkan di mana? Dia tertulis akan dibangkitkan. Itu Quran surah Al-Waqi'ah. Allah semua akan membangkitkan manusia. Quran surah Al-Waqi'ah. Itu Tuhan Ya yang akan iya. membangkitkan. Udah. Tapi kan harus melalui pengantara. Sedangkan pengantara kalian Muhammad masih tertidur di dalam kuburan. Sedangkan kami orang Kristen, Yesus Kristus sudah di surga. Dia akan datang nanti. Itu saya katakan tadi. Ya. Pakai akal. Ya. Pakai akal. Bagaimana bisa ya orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri mau menyelamatkan orang lain? Diri sendiri saja kagak selamat gitu ya. Mau nyelamatin orang lain. Tidak selamat. Sedangkan dia sudah di Aduh. surga. Muhammad di mana? Nah, saya mau tanya, Yesus Kristus di mana sekarang? Di langit. Oh, di langit. Ya, oke, di langit. Oh. Dia akan datang untuk menyelamatkan orang berdosa, ya. Sedangkan Muhammad di mana sekarang? Rafiqul A'la. Di alam barkah, di kuburan, dan belum pernah diceritakan di mana-mana pun. Nabi Muhammad jasadnya ditanam di Madinah ya, di Masjid Nabawi ya. Tapi di mana beliau hidup di sisi Tuhannya Rafiqul A'la. Biar bagaimana itu sudah ini kan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, melalui Yesus Kristus. Itu dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama siapa? Yesus Kristus. Ada nggak Yesus ngomong itu dia ngomong kayak gini, akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Kristen. Ada gitu? Ada, itu Kristen. Yesus itu Muslim kah atau Kristen? Lah, dia ngomong sama siapa waktu ngucapin itu? Ya kepada umat Kristen. Umat Kristen di zaman Yesus ada umat Kristen koplak.
Kepada orang-orang yang percaya kepadanya, itu yang dia ucapkan. Makanya dia bilang, yang Anda kutip tadi kepada Bapa tanpa melalui saya. Yang Anda kutip tadi Yohanes 14 nomor 6 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong sama siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada orang percaya. Ya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada waktu itu dia ucapkan itu. Ada Kristen saat itu? Saya belum lahir, bagaimana? Ya, waktu Yesus ngomong saat itu. Saya kan bilang terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Adanya waktu itu. Waktu dia menyampaikan itu, ada nggak orang-orang percaya itu adalah Kristen? Tangkap gondrong. Coba waktu dia menyampaikan itu, ada nggak orang Kristen di situ? Bukan dikatakan orang Kristen, tapi kepada murid-muridnya dan kepada orang yang percaya kepada dia. Aduh. Kok parah? Kamu yang parah cukup makanya. Parah. Kalau anda itu mau menyampaikan sesuatu di medsos atau di publik, ya berpikir dulu. Nih saya ajarin ya. Masa kau tanya? Saya ajarin dulu kitab kau nih. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong untuk Filipus dan Thomas. Ya. Nah itu karena dia di awal Filipus dan Thomas, Yesus Kristus itu yakin bahwa orang ini mengikuti saya, makanya dia katakan kepada dia. Ya iya. Saya bilang, kepada orang Filipus dan Thomas itu bukan Kristen. Kapan Anda ada dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya. Bukan Yohanes 14 tuh. Satu perikop baca. Yohanes 14 tuh baca. Nggak ada Filipus dan Thomas itu Kristen, nggak ada. Ya, intinya ya, bagi kami orang Kristen, Yesus Kristus adalah juru selamat kami dan sudah mengatakan kepada dunia, ya, kepada orang di dunia, kepada manusia di dunia bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, karena saya adalah di mana gini aja dah. Kayak gini aja. Simple, saya tanya Anda ya. Di mana dalilnya, ayatnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Udah, itu aja. Ya kan sudah disampaikan. Oke, mungkin tidak ada dalilnya, tapi lewat perkataan Yesus. Ya, tidak ada dalilnya. Oke, tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, melalui Yesus. Sedangkan Yesus itu kami yakini bahwa itu adalah juru selamat kami. Walaupun Anda mengatakan ya, menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa, bagaimana mau menyelamatkan orang? Tapi dia kan terbukti ada di atas surga. Itu ada dalilnya. Di mana Yesus? Yesus di mana? Di surga. Kau lihat? Menurut keyakinan kami. Kagak lihat juga. Kagak lihat juga. Memang sih saya di kitabmu itu ya, Yesus itu dia di langit bukan di surga. Yesus ada di Oranos bukan di Paradiso. Ini dalam Bible yang mengatakan aduh di langit itu. Oke, tidak usah jauh-jauh, di langit. Oke, di langit. Daripada yang di kuburan bagaimana? Kenapa? Bagaimana? Daripada yang masih di kuburan sampai saat ini, bagaimana? Terus? Sedangkan Yesus ada di langit. Menurut Anda, oke. Menurut Anda ada di langit, oke, ada di langit. Daripada yang di kuburan, gimana? Terus? Kenapa yang di kuburan? Wajar orang yang di kuburan wajar. Jadi kapan Anda selamat? Kapan Anda selamat apa? Iya, karena yang utusan Allah buat kalian itu kan masih ada di kuburan. Lah, wajar manusia wafat, meninggal. Jadi kapan dia bangkit? Nanti dibangkitkan Allah. Dia yaumul kiamah ya.
Aneh, heran saya. Loh, saya lebih heran Ucup. Betul, saya lebih heran. Kapan akan dibangkitkan? Nanti ada hari kebangkitan, kau pun menemui, nanti tunggu aja. Nanti kapan? Iya, tunggu aja, nanti kau juga menemui hari kebangkitan. Nanti Kau tahu kiamat. nggak? Kau tahu nggak Yesus kau itu lagi menggelantung di langit ya? Karena kunci surga dipegang Nabi Muhammad. Kacau. Tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad itu memegang kunci surga. Jangan Baik. Cuk. Baik. Banyak penonton ini, Cuk. Jangan apa ngawur. Jangan ngawur. Coba semua saya tanyakan itu tadi. Tidak ada yang benar kau jawab. Jadi satu pun jawabanmu tidak ada yang benar, Cuk. Betul. Nah, baca ya. Masa Nabi Muhammad akan dibangkitkan nanti? Kapan? Ata babal jannah yaumul qiyamah. Langsung aja ya. Aku mendatangi pintu surga, kata Nabi Muhammad, dan minta untuk dibukakan. Oke? Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah membukanya untukmu, bukan untuk orang sebelummu. Aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Di mana Yesus sekarang? Menggelantung masih. Lagi menggelantung di langit gitu ya. Nggak dibukain karena kunci surganya sama Nabi Muhammad kan kayak gitu, nggak bisa masuk. Bagaimana mau kunci Muhammad? Bagaimana ya Muhammad surga masih di alam kubur, alam baka. Aduh, kayak macam mana? Kapan akan dibangkitkan? Semua yang saya omongkan itu ada dalilnya ya, bukan bacot kayak kau. Mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Muhammad itu akan dibangkitkan nanti. Coba tunjukkan bagi saya. Semua manusia dibangkitkan. Kenapa? Rekam ini kalau ada Semua manusia dibangkitkan. Semua manusia dibangkitkan. Kapan? Hari kiamat nanti. Oke, siapa yang akan membangkitkannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, tapi harus melalui pengantara. Siapa pengantara? Gak ada pengantara. Ngapain? Gak ada pengantara, ngapain pakai pengantara? Kenapa kalian meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Ya memang. Kalau hari kebangkitan itu hitung sendiri-sendiri, ya umul hisab itu nggak ada urusan perantara-perantara lagi. Mengajarkan orang-orang yang tidak benar. Susah memang ya teman-temannya. Susah. Saya minta dijelaskan. Loh, memang kenyataannya begitu. Nabi Muhammad kan masih memang di alam barca. Kenyataannya dalam Alkitab kalian pun apa? Dalam Al-Quran. Tadi kan saya udah tunjukkan Nabi Muhammad itu di sisi Tuhannya, di tempat yang paling tinggi bersama teman-temannya. Para nabi. Masih ada dalam kuburan kok, sudah di atas di tempat yang itu cuma jasadnya. Sedangkan Yesus sendiri memang kalian bilang sudah di langit. Oke, tidak apa-apa di langit. Yang penting dia sudah hidup. Sedangkan Muhammad gimana sih ah? Aduh. Susah teman-teman, mau diterapi pelan-pelan juga susah ini ya. Terapi pelan-pelan. Saya kan minta dalilnya, faktanya bahwa dari tadi pakai dalil semua, saya jawabnya. Loh, kan saya bilang, coba tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad itu sudah di sisi Tuhan, bilang dia sudah bangkit dari kuburnya. Ar-Rafiqul A'la, ada. Udah, yang saya omongkan berapa kali sudah ada dalilnya.
Mana ada dalilnya itu bilang Nabi Muhammad? Selalu saya tunjukkan dalil dari tadi. Kau aja ngomong kagak ada dalil. Kau aja yang ngomong kagak ada dalil, kagak jelas. Apa dalil? Semua kan sudah ada buktinya. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad Muhammad sampai saat ini masih ada dalam kuburan. Dan satu-satunya Nabi yang pernah kena sihir adalah cuma Muhammad Nabi. Mana ayatnya? Jangan kau cuma tuduh. Saya minta ayatnya di Quran mana? Itu juga ya. Mana ayatnya? Wah, kalau bagaimana saya tunjukkan tidak ada Al-Quran di sini? Ya tunjukkan, jangan kau kowar-kowar, kau berbicara tanpa data. Cuma asumsi kenyataannya seperti apa. Makanya mana ayatnya? Kau berani kowar-kowar tapi nggak ada ayatnya. Nanti andaikan ada Al-Quran di sini, Makanya jangan mau dibodoh-bodohi Edis melulu ya. Jangan mau dibodoh-bodohi Edis melulu. Begini, saya siapa? Edis itu siapa? Tapi saya menghargai dia karena memang dia mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jadi kau percaya dengan Edis? Bukan saya percaya sama Edis, ya. Saya menghargai Edis, saya percaya sama Tuhan, bukan siapa-siapa. Itu saja. Saya mau tanya dulu, Anda percaya nggak yang disampaikan Edis? Yang benar sesuai dengan keyakinan saya percaya karena yang sesuai sama Edis itu, ya itu kan dari Alkitab. Yang dari Alkitab Anda percaya gitu? Saya percaya di Alkitab, jelas. Baik. Karena apa yang diajarkan Alkitab buat kami orang Kristen, ya kami yakini bahwa itu adalah ajaran yang benar. Baik. Sekarang saya mau tunjukkan satu video ya. Kata Anda percaya dengan Edis ya, yang penyampaiannya dari Alkitab. Benar dulu, cu. Saya tidak pernah bilang saya percaya sama Edis. Edis kan manusia biasa. Iya. Anda percayanya yang disampaikan Edis melalui Alkitab kan? Iya betul. Jangankan Edis mengatakan, jangankan lewat Edis, saya sendiri membacanya, saya yakin dan percaya bahwa itu benar. Baik. Saya mau tanya ini ya. Kita perhatikan dulu ya. Dengan Anda. Ya. Saya percaya hanya kepada Tuhan. Oke, baik. Ini Edis ada menyampaikan melalui Alkitab nih. Apakah Anda percaya atau tidak? Kita tonton dulu ya videonya ya. Oke, silakan. Ya, saudara-saudari yang muslim ya. Sekali lagi pertanyaan. Kamu tidak percaya? Tidak percaya? Iya. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bibel sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bibel sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Stop. Kata Edis ya, Yesus bukan Tuhan di Bibel Anda, di Alkitab Anda. Percaya nggak? Saya tidak percaya sama Edis. Itu bukan kata Edis. Dia menegaskan. Bibel pun tidak menjelaskan Yesus Tuhan. Itu menurut Edis. Itu menurut Edis. Dia mengambil dari Bibel kayak gimana? Di mana? Dia menyampaikan dengan Alkitab, kata dia. Itu kata Edis. Bukan kata Edis. Alkitab Edis itu mengambil sumbernya dari Alkitab Anda. Yesus itu bukan Tuhan. Pak, itu kan ngomongannya dia. Itu kan ngomongannya Edis. Tiba-tiba Anda percaya sih? Ada dalam Alkitab.
Katanya percaya tadi yang disampaikan Edis melalui Alkitab. Saya percaya yang apa yang dia katakan yang benar. Iya, percaya nggak kata dia di dalam Bible Anda, di dalam Alkitab Anda, Yesus bukan Tuhan. Kalau dia ngomong begitu, berarti dia salah. Edis bukan Alkitab. Nggak percaya dengan Edis. Tahu ini cukup. Oke, saya siapa Anda sebenarnya? Oke, saya beritahu siapa Anda sebenarnya. Oh iya, itu betul. Kalau bumi itu terhampar, ya sehingga ya, teman-temannya, kalau bumi itu bulat, maka air laut akan tumpah kata saya. Saat itu ngapain lagi teman-teman? Lagi ngapain saya itu teman-teman? Apa? Ucu. Lagi ngapain saya? Saya lagi ngapain itu? Bersaksi seperti itu. Di mana orang? Jadi, ya makanya kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Biar kagak tumpah kayak gimana? Datar aja, sesuai menurut Bible, gitu kan? Ampun saya ya teman-teman. Videonya pun dipotong gitu, ampun saya. Padahal saya lagi menyindir Kristen yang di dalam kitabnya bumi datar gitu. Bukan itu, Anda sendiri yang ngomong bilang. Lah, iya saya lagi menyindir Kristen di dalam Bible Kristen bumi itu datar. Gak tahu malu mereka rupanya. makanya saya bikin apa teman-teman? Saya bikin lelucon. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Kan kayak gitu. Pitasi nih ceritanya ya. Biar tidak tumpah kayak gimana? Datar aja kata Bible. Biar kagak tumpah, datar aja gitu. Tonton selanjutnya ya. Kalau bumi itu bulat, kau mau gitu ayat kitabmu bumi itu datar, nih coba kau perhatikan. Nah, coba kau perhatikan nih ya. Ku tunjukkan di kitab kau bumi itu datar ya, nih ya. Coba ujung bumi nih. Nah, ujung bumi, ujung langit, ujung bumi. Oke. Bentar. Nah, nih. Nih. Ya. Nah, nih. Adik apa? Pucuk. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, ya. Dari ujung langit ke ujung langit. Jadi bumi itu ada penjuru, teman-teman, ada sudut gitu ya. Ya, menurut Kristen bumi itu datar kalaunya ada 4 sudut. Sampai sekarang itu memang kau itu nggak pakai otak kau. Ini apa ini? Ini apa nih? Keempat penjuru dan ujung langit. Keempat penjuru itu kan mata angin, utara. Kau sekolah di mana? Mata angin cuma 4. Sekolah di mana kau? Tanya nahkoda kapal, mata angin itu ada 16. Ya itu kalau itu utara. Enggak, ini pemilik Bible bumi datar ini kagak sekolah, ya. Itu memang utara, timur, barat, selatan. Makanya penulis kitab kau nggak sekolah bumi datar. Penulis kitab kau nggak sekolah, buminya datar. Saudara-saudari ya itu ya teman-teman, itulah kalaunya mengambil video potongannya nggak ditanyakan sama orangnya ya. Padahal apa, kita lagi menganalogikan, ngeledek kawan kita ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Gimana caranya biar tidak tumpah? Ya datar aja menurut Bible kan kayak gitu. Pakai sudut gitu ya, pakai sudut, pakai penjuru kan gitu ya. memang di dunia ini ada 4 penjuru.
Aduh. Mata angin 16 bukan 4. Itu karena dikembangkan, bukan dalam Bible. Dikembangkan. Itu di sekolah belajar dulu dah, suruh belajar dulu dah penulis Bible. Siapa yang mau bilang? Bumi kok datar penjurunya 4 aneh. Ya, kawan-kawan masih Gimana? seperti itu. Aduh. Makanya makanya umat Yeremia 4:22 kalau botol jangan dipelihara. Belajar. Sama seperti Anda. Di sana kalian percaya sama orang seperti ini mengatakan bumi itu datar. Ini ucuk. Ya itu menurut Bible mau bumi datar. Mana ada dikatakan itu kan 4 penjuru. Nah memang itu 4 penjuru, bukan dikatakan dari mana kau belajar mata angin itu 4 penjuru dari mana? Utara, timur, barat. Dari mana, siapa yang ngajarin itu? Ya itu pendidikan. Pendidikan apa? Dunia yang mengatakan begitu. Makanya sekolah arah mata angin itu ada 16. Sekolah. Aduh, makanya sekolah gitu, bukan 4. Gimana sih? Anda yang harus sekolah. Masa nih. tanya berani bersanksi. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bible Yeremia 4 nomor 22. Oke, silakan. Kenyataannya ajaran yang mana yang paling jahat coba? Ajaran yang paling jahat ajaran apa, siapa coba? Kristen dong. Kristen. Tidak ada agama yang mengatakan, yang tidak ada agama di dunia ini yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan doakanlah orang-orang yang mendengkimu. Cuma Kristen. Coba kita cek. Muslim, dengar dulu. Tapi kalau Muslim mengatakan, jika kau ketemu dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kau, persempitlah jalannya biar jatuh dia ke jurang. Itu ajaran kalian. Sekarang kita cek ya. Oke? Perang Dunia Pertama, agama apa penyebabnya? Nggak usah lah terlalu jauh. Ayo, kita cek. Nggak usah terlalu jauh. Kita cek dulu. Perang Dunia Pertama itu agamanya apa yang menyulut perang? Terserah. Kristen, ya. Perang Dunia 2, siapa yang menyulut perang? Apakah Muslim? Kristen lagi. Ya, Perang Dunia 2. Suku Indian dihabisi oleh Kristen. Habis itu Yahudi di Jerman dihabisi Kristen. Di Afrika 6 juta orang Kristen pelaku. Di Australia aborigin Kristen habis. Ayo. Terus perang salib berjilid-jilid pelakunya Kristen. Yang menjajah Indonesia agamanya Kristen. Bayangkan kayak gitu ya. Untuk apa Anda mencampuri urusan negeri orang, sedangkan diri Anda sendiri? Tadi katanya mau kita cek agama yang mana yang kejam. Kan kayak gitu. Saya udah paparkan kekejaman yang mana yang lebih kejam. Kita kan orang Indonesia, kan ngapain mau urus negara orang, sedangkan diri Anda iya kan Kristen bukan cuma di Indonesia, lihat global kita. Loh, ini kan kita orang Indonesia, ngapain kita? Iya, Kristen kan bukan cuma di Indonesia, ada juga di luar negeri. Coba apa yang terjadi di Indonesia? Karena mayoritas dan minoritas. Coba. Enggak apanya? Ngomong. Kejadian Poso siapa pelakunya? Loh, Poso mana? Nah, Poso mana? Nah, begini saja, Cuk. Poso mana? Itulah teman-temannya.
dengar dulu, karena kita orang Indonesia, nggak usah kita mau campuri urusan orang luar. Ngapain? Tadi kau bawa Indonesia, ketika aku bahas Indonesia, kau malah mengelak pula. Tadi saya bawa luar negeri, maunya bawa yang di dalam negeri. Ketika saya bawa dalam negeri, katanya kagak usah urusi orang. Saya itu negara orang lain, berantakan begini sendiri. Ya, kejadian di Poso siapa? Agama apa? Ininya? Apakah Ya, memang Kristen yang kerusuhan itu apa? Kerusuhan di Poso itu agamanya apa tuh? Yo, coba agamanya siapa? Yang ngebantai muslim di situ. Apa yang dibantai di sana? Hah? Harus Baca dulu ya. Rupanya nggak tahu kau rupanya ya. Oke. Oke. Nggak usah dibaca, nggak usah. Saya terima. Kalau memang bilang itu adalah Kristen pelakunya, tapi tidak mutlak ya, tidak 100% Kristen pelakunya. Ya, nggak usah nggak usah kau bacakan. Saya terima, ya. Tapi itu tidak murni orang Kristen pelakunya. Jangan salah loh, cu. Kau ditangkap nanti itu kalau kau berani bersaksi seperti itu. Mengatakan bilang kejadian di Poso itu murni orang Kristen. Jangan salah loh. Karena ada bukti. Coba, yang pembakaran gereja-gereja dan perusakan tempat ibadah di Indonesia siapa? Pernahkah? Maaf saudara-saudariku yang muslim di sana. Pernahkah orang Kristen pergi ganggu masjid atau saudara-saudara kita yang ibadah di jalan-jalan? Kami hargai, kami hormati, kami berhenti. Tapi coba giliran kalian, jangan karena mayoritas tidak boleh seperti itu. Kita itu harus hidup rukun dan damai. Jangan kayak begitu. Apalagi kita orang Indonesia. Ngapain ngurusin orang luar? Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Pucuk. Terlalu jauh pikiranmu itu deh. Padahal tidak ada yang benar. Kayak sosokan kau katakan itu kepada saya. Padahal itu orangnya di luar sana. Entah berapa tahun lalu. Baru itu mau kau katakan sama saya. Sedangkan di negeri kita sendiri begini, kau sebagai seorang bilang dikenal orang muslim, kau tidak bisa benahi diri sendiri. Negara sendiri kita sekarang kayak begini. Ya ampun, cukup. Terlalu jauh pikiranmu dia ke sana. Sedangkan diri anda tidak bisa benahi gitu loh. Ya ampun, baru kamu suruh saya sekolah. Saya ini sudah tua. Udah? Apa lagi? Udah. Enggak ada lagi dah. Ya. Iya. Oke, sekali lagi ya, terima kasih juga sudah saya naik. Kalau ada kata-kata yang tidak tepat, janganlah ambil hatinya. Marilah kita hidup dalam rukun dan damai, saling menghargai, saling memanusiakan. Ya, toleransi itu dipelihara. Itu yang kami harapkan. Ya, itu yang kita harapkan. Supaya kemana-mana kita pergi, ya, kita hidup rukun dan damai. Jangan selalu menghina, jangan selalu merendahkan. Kita sama-sama ini manusia, ya. Hidup ini YouTube, dengar ya, sampaikan kepada saudara-saudari kita di sana. Lahir satu kali, kita mati satu kali. Untuk apa semua itu yang kita mau sombongkan kah, banggakan kah? Tidak ada artinya semua itu. Dunia ini kita akan tinggalkan, oke? Bukan curhat ya. Nanti kalian bilang saya curhat atau apa? Bukan. Itulah orang-orang yang mengatakan itu curhat, tangkap, itu orang-orang yang otaknya pendek, otaknya bodoh. Itu baru namanya botol, itu betul-betul itu. Kalau dia bilang tangkaplah, curhatlah, itu baru namanya itu botol. Oke. Gantian sama yang di bawah ya. Terima kasih. Oke. Sehat selalu ya, semangat. Sehat selalu, brother. Oke, selamat malam. Yo, selamat malam, bye-bye. Ganti pemain dulu ya. Ganti dulu pemain. Aduh. Ya, iya, saya menghargai orang juga ya teman-teman, gak main kick. Soalnya apa? Kalau masih nyambung, masih bisa komunikasi, ya itu saya akan tetap pertahankan. Dan ketika turun, saya kasih waktu dia ngomong gitu, ya. Itu bagian dari adab, namanya adab berdiskusi, ya. Tidak langsung diturunkan kayak tadi, ya, yang mana
kita tanya dia bicara lain gitu. Nah itu langsung di-kick aja. Yang kayak gitu ya, kayak Jaki tadi kan ya, kita tanya dia malah bahas yang lain gitu. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan ke sesi berikutnya ya, ke antrian berikutnya, seperti biasa kita iklan 2 menit ya teman-teman semuanya. Teman-teman sekalian, saya umumkan kemarin total masuk dalam pembelian mushaf Al-Quran untuk bulan September ini adalah 1,1 juta ya teman-teman semuanya, 1.100.000 rupiah ya. Nanti insya Allah akan kita salurkan setelah saya pulang dari Jakarta ya teman-teman semuanya, insya Allah. Nah bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang ingin ikut berpartisipasi untuk beramal jariah, kepada adik-adik kita di seluruh Indonesia untuk membelikan mushaf Al-Quran untuk para penghafal baik di pesantren, TPQ, dan juga yayasan, Anda bisa ikutan ke rekening BCA yang saya sematkan ini ya. Tuh, yang mutasinya ada pengawasnya di situ. Nah tuh, yang di YouTube teman-teman semuanya, kemarin masuknya 1,1 juta ya teman-teman. Tuh, jadi nggak ada batasan, bapak ibu semuanya nggak ada batasan. Tapi kalau yang mengirimkan untuk orang tua, tolong ditulis dengan BIN-nya ya, ditulis dengan BIN-nya gitu. Oke, 1 menit aja. Habis ini saya akan lampirkan nomor WhatsApp untuk konfirmasi ya. Oke, udah 19 detik lagi. Sabar ya teman-teman. Kalau ngomong melulu saya waduh, gak habis-habisnya ngomong dari tadi, nggak ada istirahatnya, nggak ada jedanya gitu. Ya teman-teman semuanya, ini hari Kamis ini saya akan berangkat ke Jakarta. Ayo ketemu yuk, silaturahim dengan saya di Jakarta Selatan yuk. Iya, silaturahim. Saya nginapnya di hotel Bidakara ya, Hotel Bidakara. Jadi kalau teman-teman yang mau ketemu, mau bertamu di lobi hotel, boleh ya teman-teman semuanya ngobrol di lobi hotel gitu di waktu senggang. Nah, itu nomor WhatsApp saya ya. Ikut ke Jakarta ya. Ada BRI nggak? Ada bang. Bu udah kirim, syukron jazakillah ya ibu ya. Oke, kita iklan dulu ya teman-teman sebentar. Jangan, saya ini serba salah teman-teman. Saya ngomong kasar, dikritik ulama ya. Mohon maaf banget ya. Saya ngomong kasar, dikritik ulama. Saya terlalu lemah, dianggap teman-teman terlalu lemah ya. Tidak tegas gitu. Saya mau tegas, ngomong kasar, dikritik ulama. Ya udahlah, berarti kayak gini aja ya, sesuai dengan pembawaan kita aja udah gitu. Gak bisa diremote gitu. Dengan style kita aja gitu. BNI nggak ada. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Abang ini ya. Ketemu lagi dengan dia ini. Halo bang. Selamat malam Pak Ustadz. Menarik sekali tadi debatnya tuh. Iya. Open cam dulu dah. Bentar. Aduh, saya baterai dulu ini Pak Ustadz. Dibukalah kameranya. Tapi bateraiku lowbat ini Pak Ustadz. Aduh, kenonaktifkan lagi tuh, buka lagi. Tapi bateraiku udah mau habis Pak Ustadz.
Ya nggak apa-apa juga sampai habis baterai. Menarik tadi, menarik. Apa emang mau nanya apa? Mau komen apa? Enggak ada yang saya mau komen, cuman saya tadi menunggu aja, ternyata saya dinaikin juga sama Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz yang tanya kepada saya. Nah, aduh. Kalau saya tanya Anda, ya Anda jawabnya kagak pakai data masalahnya. Kayak gimana? Gak apa-apa, pakai data yang saya bisa tahu aja. Aduh. Tanya yang umum saja. Ya udah yang umum, coba carikan perintah Yesus ke gereja. Nggak ada tertulis. Nggak ada. Lalu ngapain ke gereja kalau nggak ada perintahnya? Karena pada hari pertama kebangkitan Yesus, murid-muridnya berkumpul. Hari pertama minggu itu, Yesusnya, murid-muridnya berkumpul dan memecah-mecahkan roti, dan mereka nggak nyambung. Kalau nggak ada, nggak usah diada-adain. Apa macam apa? Iya. Kalau nggak ada, nggak usah diada-adain. Apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya di atas batu karang akan mendirikan gerejaku. Nggak ada bangunannya di situ, batu karang doang. Ya tapi kan Yesus pernah berkata seperti itu. Ya udah, nggak usah ke gereja. Ngapain ke gereja kalau nggak ada perintahnya? Kalau nggak berkumpul, karena Yesus juga pernah berkata, di mana Anda berkumpul 1-2 orang, aku akan ada di antara kamu. Iya. Kayak gitu. Di rumah saja berdoa juga tidak apa-apa, karena gereja itu sesungguhnya ada di dalam diri kita, Pak Ustadz. Apa artinya gereja menurut Pak Ustadz? Gereja, tempat berkumpul. Iya, makanya. Iya, kayak mall, halte bis sama. Kalau mau berdoa bisa tuh disebut gereja tuh, halte bis, kan mall tuh tempat berkumpul tuh, ya. Masa tempat berkumpul untuk berdoa, masa tempat untuk belanja, beda dong. Beda kan itu Pak Ustadz. Jadi Yesus pernah berkata, cara berdoa yang baik itu, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan omonglah sama Tuhanmu yang tidak kelihatan. Itu ajarannya. Aduh. Tapi nggak ada perintah secara tekstual gitu ya. Yesus pernah perintah doa yang baik itu, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi, yang tidak engkau kelihatan, yang engkau tidak lihat. Gitu. Aduh. Gimana teman-teman? Kalaunya kagak ada itu, kagak usah dipaksaan diada-adakan, itu nggak usah gitu. Saya mengakui itu. Bahwa ada di kata-kata lain Yesus berkata, di mana kamu berkumpul 1-2 orang, maka di situ aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Maka gereja itu ada di mana saja. Kalau kita mau berkumpul, mau berdoa, mau ucap syukur, di situ juga berdoa. Artinya di mana saja kita berdoa, diterima Tuhan itu. Ya udah, kita gantian nanya biar interaktif gitu. Oke, jadi kalau menurut ajaran Abang Ustadz, kenapa apakah ada perintahnya Nabi Muhammad mendirikan masjid? Yang mendirikan masjid pertama kali ya Nabi Muhammad, Bang. Masjid Nabawi namanya, itu yang didirikan. Masjid Nabawi itu dirian Nabi Muhammad itu. Adakah perintahnya di dalam Al-Quran mendirikan ini? Oh, perintah dalam Al-Quran mendirikan masjid gitu. Kalau memakmurkan masjid ada ya perintahnya kayak gitu. Nah, yang dimaksud tidak ada kan? Yang dimaksud memakmurkan itu sudah berdiri, harus ada bangunannya. Jadi diperintahkan untuk harus sholat di masjid.
Iya, ada. Ada di dalam Al-Quran. Ada. Di mana? Jadi oke. Aku kata. Oke. Oke. Habis itu, adakah di dalam Al-Quran memerintahkan doa 5 waktu, 4 waktu, 2 waktu, sholat, dan macam itu, zuhur, apa segala macam itu? Ada. Baik, ya. Jadi aduh batuk. Jadi kalau untuk masalah Al-Quran secara tertulis tekstual, sholatlah 5 waktu. Bukan kayak gitu. Tapi kalau penjabarannya semuanya ada. Subuh, habis itu zuhur, asar, ada itu. Kayak gitu. Kalau tertulis di dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu. Aduh. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada. Tidak ada secara eksplisit. Ada semuanya. Tidak ada secara eksplisit, tapi kami mengikuti perintah Nabi Muhammad. Itu saya sudah terima. Karena itu ajaran abang, kan gitu. Nih, ya, sholat 5 waktu dalam Quran, Bang ya. Boleh. Nih ya, kita akan cek satu persatu ya. Bukan di hadis kan, Pak? Bukan Quran nih, Quran surah Al-Baqarah tuh ya. Oke, silakan. Oke ya. Jadi di sini kita kaji nih ya. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surah An-Nur ya, ayat 58. Nih disebut langsung nama sholat Isya ya, dan sholat fajar subuh. Allah berfirman, nih, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu minta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sholat subuh ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu, di tengah hari setelah sholat Isya. Tuh ada Bang semua tuh ya. Oke. Ayo. Oke, saya terima. Saya tanya, nggak apa-apa, bukan saya nggak terima itu. Saya kan nggak tahu, makanya saya tanya sama Ustaz. Dan saya mau tanya, apakah perintah sholat 5 waktu itu, sholat subuh, sholat pagi, sholat apa itu, ada perintahnya? Contohnya, kita doa pagi harus ucapkan ini. Apakah semuanya perintah secara jelas di dalam Al-Quran? Kalaunya untuk tata cara sholatnya, Al-Quran itu gini Bang ya. Al-Quran itu adalah kitab hukum, kitab undang-undang lah, anggap kayak gitu ya. Undang-undang hukum untuk mengatur. Bagaimana cara prakteknya itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak itu. Contoh ya, ada perintah turun, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Gak ada di Al-Quran angkat takbir, gak ada tuh. Gak ada. Habis itu ruku, sujud, habis itu duduk tahiyat, gak. Telunjuknya kayak gini, gak ada. Tapi Nabi Muhammad yang mencontohkan bagaimana cara sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad ruku, takbir, semuanya tercatat dalam hadis gitu. Kalau maksud daripada tujuan daripada tunjuk tangan begini, maksudnya apa? Mengakui bahwa Tuhan itu esa gitu. Ya. Siap Pak Ustaz. Gitu. Udah. Boleh saya tanya balik? Tahu si Gondrong tadi lucu, saya nonton sampai habis. Oke, silakan Pak Ustaz. Kenapa dengan si Gondrong tadi? Lucu, agak lucu sih, agak enak diskusinya. Oke, Bang. Ya, Bang. Begini. Di 2 Efesus 15 ya, Efesus 2:15. Di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus
telah membatalkan Taurat. Di manakah ucapan Yesus membatalkan Taurat? Tidak ada, Bang. Secara eksplisit tertulis dari ajaran Yesus, Yesus datang untuk mengenapi dan Nih, kita baca dulu, Bang, ya. Efesus. Paulus ini main tuduh-tuduh aja ke Yesus dia. Efesus ya. Nih ya. Efesus berapa? Efesus 2 nomor 15. Nomor 15. Oke, mari kita baca. Ini sudah ada nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat, Bang? Dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini kejam kali Paulus ini memfitnah Yesus ini, membatalkan hukum Taurat. Oke, silakan Bang Ustaz. Itu di mana ucapannya Yesus? Betul nggak kata Paulus ini? Kalau kita mau berpikir secara lurus saja, bahwa itu kontradiksi sama Yesus berkata bahwa tidak ada apa? Dia datang untuk mengenapi, bukan meniadakan hukum Taurat. Nah itu tahu. Jadi Paulus ini apa? Anda percaya nggak? Karena gini, kita lihat pada kenyataannya sekarang, dulu hukum Taurat yang contohnya pengampunan dosa itu harus pakai anak domba. Sekarang kan tidak dijalankan lagi. Atau mata ganti mata, kan tidak lagi seperti itu. Ya iya. Ganti mata. Nyawa ganti mata. Apakah masih bisa dilakukan sekarang? Tidak lagi. Loh, gini, kalau untuk masalah itu, ya kisos bisa kalau diterapkan, kalau mau. Enggak boleh. Kalau begitu, Yesus sudah menerapkan, mengajarkan hukum utama itu cinta kasih. Jadi gini Bang, lalu bagaimana dengan yang dikatakan oleh Paulus ini? Apa? Katanya Yesus membatalkan Taurat. Dengan matinya. Iya. Ya, dengan matinya. Dengan matinya, ia membatalkan Taurat. Ya, karena itu makanya orang Kristen minta maaf Pak Ustadz, sampai sekarang tidak ada lagi pengorbanan untuk domba, untuk pengampunan dosa, tidak ada lagi. Mata ganti mata tidak ada lagi. Ya, masalah gini Bang ya, seharusnya ada pengesahan dari Yesus seperti itu. Ada verifikasi. Ini artinya apa? Tuduhan kepada Yesus oleh Paulus yang tidak ada konfirmasi atau verifikasi dari Yesus sendiri gitu. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang orang tidak apalagi tidak berdoa pada hari Jumat, hari Sabat lagi. Orang berdoa pada hari Minggu. Artinya dengan matinya Yesus di kayu salib, ada beberapa yang memang gugur, yang masih dijalankan orang Katolik itu hanya hukum moral, ke-10 perintah Allah itu pun sudah dirangkumkan di dalam 2 hukum utama yang diajarkan Tuhan itu. Kalau gitu kenapa perpuluhan masih ada? Kan perpuluhan perjanjian lama. Itu tidak paksakan, siapa yang mau taruh, bahkan ada yang tidak lagi. Kenapa masih ada perpuluhan? Kesadaran mau kasih, contohnya tadi Ustadz promosi, saya punya kesadaran saya mau kasih, ya nggak apa-apa. Lah kalau perpuluhan itu kan kewajiban itu, dari hasil gaji kita. Nggak ada. Iya kayak gitu Bang. Bagi orang Katolik enggak, kasih seri. Kalau Katolik enggak, Abang Katolik ya? Iya, kasih. Oh iya, kalau Katolik enggak sih, tahu saya. Kalau Katolik beda. Tapi kenapa? Kalau masih mengikuti perjanjian lama kan kayak gitu. Perjanjian lama sudah dibatalkan. Masa masih ada perpuluhannya gitu? Saya heran gitu. Kalau masalah duit enggak hilang teman-teman. Kalau masalah duit hukumnya nggak hilang lah. Ya kan aneh ya. Bukan seperti itu Pak Ustadz, tapi terserah, namanya pendeta. Namanya pendeta, semua orang tidak sempurna Pak Ustadz. Bukan sempurna, manusia pasti punya salah. Tergantung kepada manusianya mau jalankan. Tapi kalau di Katolik, kalau perpuluhan itu terserah, kau mau kasih 1.000, seberapa kesadaranmu mau kasih, bukan harus dari gajimu harus potong 10%, bukan, itu memang sudah tidak diperlakukan lagi.
Ya kalaunya Katolik saya tahu Bang, bukan perpuluhan sistemnya, beda. Nah, itu sudah berarti beda. Beda. Yang perpuluhan itu Protestan. Saya pikir Anda Protestan gitu. Saya Katolik. Oh, ya udah. Jadi tertarik ke Bang Ustadz tadi bahas yang apa di mana ya? Allah mengadili. Mazmur 82 itu berapa Tuhan itu? Nah, ya. Saya nanya huruf besar huruf kecil alasannya. Enggak ngerti juga alasannya, malah huruf kapital huruf kecil. Seperti itu Bang Ustadz, seperti juga artinya Tuhan pernah mengingatkan bahwa di mana ya, di Keluaran berapa ya, janganlah menyembah ilah lain. Berarti janganlah menyembah Allah lain. Itu yang dimaksud, bahwa Allah itu, Allah yang dimaksud di situ bukan Allah ada berapa Allahnya, tetapi Allah lain. Allah lainnya artinya bukan pencipta langit dan bumi, ya kan? Bukan dimaksud di situ Pak Ustadz ada Allah, karena ada Allah yang benar dan Allah ada yang benar gitu loh Pak Ustadz. Iya. Ya kan? Kira-kira seperti itu, hanya pendapat saya. Bukan berarti ada tiga atau. Waalaikumsalam. Ada apa nih, Ustaz? Ada apa? Teman-teman minta naikin abang, entah kenapa tuh di bawah. Minta naikin Bang Holong katanya. Ya udah, saya penuhi request teman-teman tuh ya. Nyari-nyari Abang Holong dari tadi. Iya, aku tadi lagi nongkrong di tempatnya Bunda Unirifa, lah banyak tapping Bang Holong ke Yusuf ya. Ada ditungguin tuh ya. Iya, ngapain? Gak tahu ya, aku juga sana lagi enak ini karena di situ ada temanya Kristen membantah akal gitu. Kristen nggak ngapain akal gitu loh. Gitu. Enak juga Bang ya. Bang, ya lanjut Ustaz. Bang, jawab jujur ini, teman-teman biar nggak ada ambigu, ente udah mualaf atau belum? Mualaf Bang. Mualaf sudah ya teman-teman ya, diverifikasi beliau ya. Dia udah masuk Islam gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Bang Holong ya istiqomahkan Anda dalam iman Islam, amin ya rabbal alamin ya. Kayak gitu ya teman-teman. Udah diverifikasi beliau gitu. Satu Ustaz ya. Tadi Ustaz mengatakan masalah perpuluhan Protestan kan gitu. Bang, Protestan nggak ada. Open cam dulu dong Bang. Jangan dulu Ustaz, aduh. Jangan. Nggak apa-apa juga. Adil. Nanti saya dibilang nggak adil gitu loh Bang. Iya. Pindah keluar dulu ya. Pindah keluar ya. Oke. Iya, banyak kan bertanya Bang Holong sudah mualaf atau belum, kayak ragu-ragu kayak gitu ya. Hari ini saya langsung tanya beliau, langsung saya verifikasi ya, beliau sudah masuk agama Islam gitu. Plus karena Pak Ustadz Yusuf setelah berhasil membina saudara saya ini sudah mualaf. Mudah-mudahan ada mualaf berikutnya. Yang ini yang perlu sadar itu kau Bang Gomez. Kau tepuk tangan buat orang yang perlu diobati itu kau. Saya bangga. Berhasil menarik satu orang masuk ke Islam, itu luar biasa. Itu makanya saya bangga, saya aplaus sama Pak Ustadz. Yang perlu diobati itu kau, aneh juga. Tuh coba lihat Bang Holong, dia udah apa? Udah menyembah Tuhan yang benar gitu. Saya masih sehat Pak Ustadz, masih sehat. Nah, di mana sehatnya kalaunya manusia menyembah manusia? Manusia, saya menyembah Tuhan. Siapa namanya? Pencipta langit kan. Namanya Allah. Allah, bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Iya, bukan Allah itu. Nah, bukan. Bukan. Berarti Anda tidak nyembah Yesus.
Saya menyembah Allah Bapa. Bukan menyembah Yesus. Yesus ini kita bahas siapa Yesus ini dulu, Pak Ustadz ini. Iya, saya tanya aja, Anda nyembah Yesus kagak gitu. Pelan kali. Saya sudah tahu arah pertanyaannya itu kemana, Pak Ustadz. Kan saya nggak mau basa-basi, no basa-basi itu kan kayak gitu. Atau mau terima atau tidak, Pak Ustadz Yusuf, itulah dogma ajaran kami Katolik bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda dan satu hakikat. Itu menurut dogma kami, ajaran kami. Jadi, itu terserah Pak Ustadz Yusuf. Kacau. Bang, tanggapin Bang. Capek saya dari tadi. Assalamualaikum. Shalom. Tadi Lek bilang, ya, tadi kan Yusuf mengatakan, bilang itu Tuhan itu Allah. Bang Gomez mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuhan Lord ya, bahasa Inggrisnya Lord ya. Oh, berarti Yesus itu Tuhan. Junjungan sebenarnya sama, itu sebagai gelar yang diberikan kepada Yesus. Jadi sebagai gelar junjungan, kalau bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Arabnya Rob. Saya nggak tahu. Bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Latinnya seperti apa, bahasa Tetunya ada beberapa bahasa yang bisa diteruskan ke dalam. Kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Kalau bahasa Inggris saya ngerti bahwa Tuhan Yesus itu disebut Lord. Orang Inggris tidak pernah sebut Yesus itu kan. Jadi ini loh, aku mau pengen dikit ya. Bang Julio Gomez seorang Katolik kan? Ya. Oke. Berarti tahu dong ngucapin iman rasuli? Sudah lama jadi sudah lupa. Seorang Kristen bisa lupa iman rasuli? Saya tidak hafal, Bang. Oh, berarti gini aja. Ketika Bang Julio Gomez masuk jadi pengikut Yesus, apalagi di Katolik, bisa dibilang nggak abang itu Kristen benaran atau enggak karena abang nggak mengetahui iman rasuli? Saya enggak Karena gini loh Bang, yang saya ketahui ya, ketika kita menjadi orang Katolik kita harus bisa ngucapin iman rasuli loh Bang, betul nggak? Iman rasuli itu saya nggak hafal sih. Nggak apa? Oke, gini Bang ya, kita pelan-pelan Bang ya. Saya bilang hafal, ternyata saya nggak hafal kan, menipu diri sendiri. Ya betul. Lebih baik jujur ya betul. Nah, kalau orang Kristen itu harus jujur. Apa isi kitabnya itu ya? Ini Bang, ketika kita menjadi orang Kristen, apalagi itu Katolik ya, maaf, kita harus bisa ngucapin namanya iman rasuli. Baru diakui, betul nggak? Betul. Di iman rasuli Bang, itu jelas dikatakan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya kan? Pencipta langit dan bumi. Ya, ada itu doanya. Yesus Kristus. Dan akan Yesus Kristus. Ya betul Bang. Tunggu dulu Bang. Di dalam misa orang Katolik selalu doa, tapi saya nggak hafal. Maaf, saya nggak hafal. Oke. Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Ya. Putranya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Lanjut dulu Bang Rom ya. Saya mau ambil air minum sebentar ya. Ya akan beralih Bang. Berarti putranya yang tunggal, berarti itu anaknya Bang. Ya, karena dilahir dari Roh Kudus. Dan kita membenarkan Allah Bapa itu adalah Sang Kuasa, Sang Cipta, betul? Betul. Berarti Yesus diturunkan ke bumi oleh Allah untuk meluruskan semua ajaran nubuat-nubuat daripada Allah tadi. Yesus itulah yang menjadi contoh, jadi jalan untuk umat Kristen, betul? Betul. Berarti Yesus itu disuruh ataupun jadi utusan, betul? Betul, karena Yesus sendiri mengaku saya diutus kok. Loh, kenapa kita bilang jadi Tuhan sedangkan Tuhan itu adalah Allah Bapa? Berarti Yesus itu adalah utusan, betul nggak?
Loh ya udah benar abang, jangan dibilang Yesus jadi Tuhan. Abang ini ada aja. Tuhan itu dalam yang kita masalahkan hanya di dalam Indonesia. Di luar negeri orang nggak pernah masalahkan. Di bahasa Inggris orang sebut Yesus Lord, nggak pernah orang sebut Yesus God. Yang kita permasalahkan itu hanya di Indonesia. Kenapa Lord itu diterjemahkan jadi Tuhan? Itu masalahnya. Aduh, aku lagi sakitan pula nih bang ya. Nggak enak juga bahas seperti ini. Gini loh bang, tadi kan di iman rasul kan dikatakan bang, aku percaya akan Allah Bapa, pakai akal bang ya, pakai akal ya. Nah, yang maha kuasa sang pencipta, betul, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, yang lahir ya kan, Maria, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari Roh Kudus, ya dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Oke. Dia itu dilahirkan oleh perawan Maria, dikandung dari Roh Kudus, putra tunggal, putra anaknya yang tunggal, berarti anak Allah. Nah, ketika kita mengatakan siapa sang pencipta kuasa, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa, betul banget. Berarti Yesus itu hanya meluruskan semua segala sesuatu, nubuat ataupun segala sesuatu perintah dari Allah, betul? Betul. Berarti yang kalau kita ngambil dari iman rasul ini, Yesus itu adalah suruhan dari Allah. Betul. Betul, tapi dia utusan bang, jangan katakan Tuhan dong. Kenapa Yesus disebut Lord? Karena yang kita permasalahkan di Indonesia ini hanya terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya yang tidak jelas. Kalau di secara itu jelas. Disinilah kita ini bang. Di luar negeri itu jelas, orang tidak pernah sebut God Jesus. Orang pasti sebut Lord Jesus Christ. Nah, gini loh bang. Oke, Lord Jesus Christ ya. Oke, terima kasih. Gini. Ketika kita berbaca di komalnya Bang Yusuf, kita di mana bang? Ya, posisi saya di Indonesia, tapi saya harus menyalahkan yang menerjemahkan. Karena kalau Lord itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa sebenarnya? Lord, coba abang terjemahkan Lord ini ke dalam Indonesia, yang sebenarnya itu apa? Junjungan? Penguasa? Junjungan, Tuhan. Penguasa kan? Bahasa Arabnya Sayyid. Bahasa Arabnya Rob. Sayyid dengan Ustaz. Rob. Sayyid di mana Rob? Ini jaringan ngotot. Bahasa Arabnya Sayyid Tuhan itu. Jaringan tuh ya. Jadi begini, maksudnya yang selama ini kita permasalahkan itu terjemahannya. Padahal di bahasa-bahasa lain itu jelas. Contohnya di dalam bahasa Inggris jelas bahwa Lord Jesus. People never say God Jesus. I never hear people say. Oke, gini bang. Ya gini bang. Oke. Halo, abang percaya nggak kalau orang Indonesia pergi ke gereja Inggris tuh, di Inggris tuh, abang percaya nggak kalau orang Indonesia tuh bisa ngerti semua ajaran dari gereja Inggris tuh? Ya tentu nggak. Contohnya orang Inggris datang bekerja di Indonesia juga dia tidak akan mengerti. Kalau tidak ada terjemahannya di dalam bahasa Inggris, tidak akan mengerti. Ya udah bang, kita sekarang berbicara di Indonesia bang. Oke. Kita harus pakai bahasa Indonesia. Pengertiannya dari Indonesia tadi. Oke, silakan. Jadi itu tadi bang. Abang mengaku gini loh. Abang mengaku Yesus itu adalah utusan, tapi abang bilang tadi dia seorang Tuhan juga. Di macetnya rangkap jabatan. Bang Holong, Tuhan itu bagi kami itu hanya Tuhan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya sebuah gelar. Hanya sebuah gelar, berarti Tuhan ya, enggak Tuhan. Ya, mau terima kasih. Terjemahkan Tuhan, mau diterjemahkan Tuhan, oke, Tuhan, oke. Yang intinya dia beda dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus beda. Yesus itu adalah firman yang diutus. Gak apa-apa dibilang dikatakan diutus.
no problem. That's fine. That's true. Because in English, the people never say God Jesus. People always say Lord Jesus. Makanya saya mau tanya, apakah Lord itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Coba abang jelaskan. Kalau memang tidak boleh diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Tuhan, maka kesalahannya di LAI, bukan kesalahannya di pengucapannya. Kalau Yesus itu dikatakan Lord, kok jelas kok di luar negeri, bukan pencipta kok. Enggak ada. Cari yang macam-macam pula nih. Gini loh bang, makanya gini loh, kebanggaan dari Muslim tuh gini loh bang. Kalau abang pergi ke Inggris, ke Cina, ke Jepang, ya kan, ke Korea, abang nggak bakal tahu ajaran di situ bang, walaupun abang Kristen, walaupun sama Kristen. Karena bahasanya situ pakai bahasa Korea. Sedangkan orang Islam di mana-mana pakai bahasa Arab, bang. Paham semua. Itu kan satu identitasnya. Boleh. Itu siapa yang mau bantah itu? Memang karena sudah nanti kalau abang dari sononya sudah begitu. Gini loh, aku bingung juga dengan abang. Aku bingung juga dengan abang loh. Abangku sayang, Julio. Ya, aku bingung dengan abang. Abang seorang Katolik, tapi iman Rasul nggak tahu. Apakah benar abang itu diakui sebagai Katolik, bang? Saya Katolik dari lahir, punya orang tua Katolik, punya bapak. Karena memang dari sononya saya sudah lahir di Katolik, jadi memang saya Katolik dari sana. Tapi memang kalau mau dibilang tidak hafal, saya jujur, saya tidak hafal itu. Memang itu didoakan ketika ada misa. Ya saya nggak hafal itu. Berarti abang udah pernah minta jamun Roh Kudus? Jamun Roh Kudus udah pernah nerima bang? Jamuan Roh Kudus? Ya kalau di Katolik itu kan ada tuh perjamuannya tuh. Perjamuan yang kita pergi terima hoste. Ya. Gue sering. Kenapa? Sering. Hari Minggu. Loh, abang udah bohongi gereja abang sendiri loh ataupun kekristenan anda loh. Kok bohong? Iya, karena dimanapun ya, coba taping kalau ada orang Katolik di bawah ya, ini benar apa enggak ya? Orang Katolik nggak bisa ngucapin iman rasuli bang, nggak diakui bang. Kok nggak diakui? Iya benar, sama dengan orang Islam nggak bisa syahadat, itu nggak betul Islam. Iman rasuli itu yang doa yang panjang itu kan? Iya, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Memang saya tidak hafal, saya jujur karena sudah lama sekali. Saya karena kalau mau terima krisma atau sambutan pertama itu memang dulu itu kita diajarkan untuk hafal semua. Karena saya meninggalkan itu dari SD sampai sekarang saya ke Australia, saya lama di Australia sekitar beberapa tahun. Di Indonesia saya dari 2006 sampai 2018 saya pindah ke Australia. Jadi bahasa yang saya adaptasi itu banyak bahasa Tetun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi ya, aku nggak bahas dengan bahasa abang. Setiap Kristen Katolik harus bisa ngucapin itu, walaupun abang di Korea, mau di Pantai Selatan itu ya. Iya tahu. Cuma sudah lama saya lupa. Dulu saya hafal, sekarang saya lupa. Saya jujur. Tapuntal tahu lilit. Bang gitu Ustaz. Berarti abang sekarang di daerah mana bang? Di mana nih? Indonesia. Saya di Indonesia. Di Indonesia. Dulunya di mana bang? Saya Timor Leste. Habis itu di Indonesia habis itu Australia balik lagi ke Australia. Berarti bahasa Australia paham lah bang ya? Ya sedikit, tidak begitu banyak. Berarti kalau di gereja di Australia di Katolik juga bang? Katolik, tapi misalnya dalam berarti bisa dong ucapin iman rasul pakai bahasa Australia bang? Enggak hafal bang. Berarti abang nggak betul Kristen nih. Saya bertanggung jawab katakan abang itu Kristen. Nggak hafal bang, nggak hafal. Saya tahu itu doa, cuman hafal untuk hafal keseluruhan nggak hafal saya. Ini bang. Ketika masuk Muslim atau Islam tuh ya bang, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisa enak. Kalau orang masuk Katolik bang enak, harus bisa ngucapin iman rasuli siapapun orangnya. Panjang itu. Apalagi abang itu udah bisa udah pernah nerima apa yang bilang krisma.
Bukan, penyambutan pertama, sambut pertama. Nah, udah nerima bang. Masa abang ngucapin itu enggak? Karena itulah ketika kita jadi orang Kristen harus ada itu bang, harus bisa. Nggak boleh enggak. Saya dulu menerima sambut pertama di negara Timor Leste. Abang tahu Timor Leste dulu bagian daripada Indonesia? Ya. Ya. Jadi di sana di Timor Leste itu abang tahu berapa persen Katolik? 100%, 100%. Jadi saya lahir dari Katolik, jadi semua orang tua saya Katolik. Saya dulu sambut baru itu bersama-sama, waktu saya sambut baru itu SD kelas 5. Jadi SD kelas 5 itu saya rasa 25 tahun yang lalu. Gini loh maksudnya bang, tadi abang mengatakan Allah Bapa itu adalah Tuhan, sedangkan abang juga mengakui Yesus itu adalah utusan Allah tadi untuk meluruskan semua nubuat daripada Allah, yaitu Yesus. Nah, abang mengatakan itu mengakui Yesus itu adalah utusan. Nah, ketika saya mengatakan Yesus itu adalah utusan, iya. Tapi kok abang bilang Tuhan, sedangkan Allah itu juga Tuhan. Yang mana sebenarnya nih, bingung aku bang. Untuk meluruskan itu saya tanya abang, kira-kira bahasa Lord itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia apa? Jangan kita bawa bahasa lain bang, kita di Indonesia bang. Makanya saya bilang, ketika saya bilang Tuhan, kamu bilang Tuhanmu ada dua. Maka itu saya bilang dalam bahasa Inggris saja, biar Lord, Jesus is Lord. Ketika orang Protestan, ya orang Indonesia ya, itu pakai rata-rata pakai kitab Bible bahasa Batak bang. Sekarang aku tanya, abang ngerti di Bata Jehovah? Enggak mau. Ya udah sama. Enggak mau tahu tentang itu. Ya, aduh, itu udah bahasa Bible loh bang. Itu yang abang bawa tadi bahasa saya contoh bahasa Inggris. Sedangkan aku bawa bahasa Bible loh bang. Au Persia di Bata Jehovah hidup ama pergubatan suatu dosa katanya. Lah, sekarang abang meyakini Alkitab, Bible atau bahasa daerah bang? Kalau kita berbicara tentang Tuhan, terserah. Ketika saya berbahasa apa, saya kalau diterjemahkan saya mengerti ya bisa lah bang. Abang punya pertanyaan gimana? Ketika saya bahasa Indonesia itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira saya mengerti ya? Ya bisa, karena saya bisa bahasa Indonesia. Oke. Karena ini nggak ada tema ya, nggak ada tema. Berarti bebas pembahasan bang ya. Saya pun dulu itu kakek saya sama nenek saya yang Katolik ya. Nah, jadi kalau setelah ke ayah saya sama bunda saya itu kami di Protestan. Nah, saya gini bang, abang kan tuh kalau orang Katolik kan istilahnya kalau ibadah tuh kan ada salib kan bang. Ada gambar patung Yesus gitu kan. Sekarang pertanyaan saya gini bang, abang mengakui nggak bahwa patung itu adalah dari wujud Yesus tadi? No, that is a symbol. Oh, berarti abang nggak mengakui itu Yesus ya? Enggak, itu simbol. Enggak ada, saya bilang dalam situ enggak ada. Itu benda mati kok, mau dibakar aja nggak apa-apa, mau dilempar saja nggak apa-apa. Itu bagus. Berarti, kenapa orang Katolik ketika berdoa gini kan di hadapan salib tadi yang ada patungnya bang? Iya. Emangnya saya doa salib berikanlah saya kekuatan, patung berikanlah. Enggak ada saya berdoa seperti itu. Pasti saya minta Bapa di surga. Ya memang saya berlutut, tapi ucapan doa saya itu menuju kepada Bapa di surga. Bukan saya minta sama patung berikanlah saya makan, benda mati kok saya minta sama dia. Abang boleh tanya seluruh orang Katolik, pasti jawabannya sama saya. Tidak ada kami menyembah patung, nggak ada itu. Tapi yang gini bang, nah gini ya, aku kasih contoh. Ini ada manusia bang. Saja. Ini contoh bang ya, contoh. Ya. Ini salib. Ya bang, ada patungnya, kata itu patung Yesus ya. Ya ada. Nah, ketika orang Katolik datang sembah, contoh bawa lagu rohani kan, di hadapan salib itu gini bang. Abang tahu dia begini ini ada ucapan doanya apa? Apakah minta sama salib? Oh,
Jadi gini Bang, kenapa kalau kita meminta kepada Allah Bapa tadi, kita itu berhadapan dengan dibuat berhadapan dengan salib Bang? Coba saya tanya, kenapa abang harus, ini abang kan sudah Islam, kenapa harus menuju kepada Ka'bah atau pergi cium Ka'bah? Apakah itu melambangkan sujud menyembah Ka'bah itu? Pergi rebutan mencium mau pegang, apakah abang? Gini loh, pertanyaan tadi saya gini Bang. Maka sama seperti itu ketika saya berlutut atau berhadapan dengan salib, berhadapan dengan tembok. Tujuan dalam hati saya bukan saya meminta sama tembok, saya meminta pada salib, saya meminta pada patung yang tidak bermanfaat, benda mati. Bukan. Itu maksudnya. Gini loh Bang, kenapa saya katakan gitu? Sedangkan Yesus mengajarkan ada ajaran 10 ajaran yang dilarang Bang. Saya tahu. Ya. 10 kendala. Kalau menurut saya itu Bang udah melanggar aturan daripada ajaran yang kedua Bang. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekarang saya tanya. Sekarang ini Bang, tunggu dulu. Aku juga mencari juga. Soalnya belum pernah saya dapat nih. Gambar Yesus yang ada di salib, adakah jaminan itukah Yesus itu? Apakah itu seperti itu kah wujud rupanya Yesus? Itu yang perlu saya cari Bang. Oh tidak. Berarti dia itu contohnya dibuat gambar gitu. Menurut abang itu orang mana itu Bang? Hanya simbol, semacam simbol. Bukan itu Allah sesungguhnya, bukan. Contohnya. Pantes lah Bang gini Bang. Buat drama-drama Tuhan, sejarah Yesus disalibkan tuh, angkat salib, dibawa kemana-mana, bisa bebas orang buatnya ya Bang ya. Ya, yang penting kita tidak. Contohnya, gini Bang, gini abangku, saya boleh tanya. Ini kepala saya tambah licin nanti, ya. Dan Ustaz. Abangku gini, saya kasih contoh. Ustaz, aku mau apa dulu bentar aja. Contohnya Bang Ustaz. Bentar. Abang Holong. Contohnya, emangnya kita buat patungnya presiden pertama yang siapa? Bung Karno. Itu apakah salah? Kan nggak salah. Kalau salahnya kita sujud menyembahnya baru salah. Kalau kita orang Katolik tidak pernah sujud dan menyembahnya. Gini loh Bang, jangan salah Bang. Aduh, kok lari di situ Bang. Ketika Bung Soekarno-Hatta dibuat gambar di sekolah atau dimanapun itu Bang ya, itu benarnya Bang gambar aslinya. Inilah gambar Soekarno-Hatta. Betul Bang, orang seperti itu Bang. Nggak lari. Pertanyaan saya, Yesus itukah dia gambarnya? Seperti itukah dia? Memang itukah dia? Contoh Bang, aku kan bisa dipoto Bang di situ. Semua moto. Inilah gambar wajahnya Holonga Tulus. Betul ini Bang ini. Ya betul. Nah, pertanyaan saya tadi Bang sama Bang, Yesus yang ada di gambar di salib ataupun yang di kalender, betulkah itu seperti Tuhan Yesus? Kalau gambar dia? Enggak. Siapakah yang pernah hidup sezaman dengan Yesus ya? Saya bisa gambar. Ini mukanya Pak Ustaz Yusuf ini saya bisa gambar karena saya sedang berhadapan dengan beliau. Jadi saya bisa gambar atau gambar abang ini. Kan bisa aja, tapi kan ini Yesus siapa yang pada zamannya? Apakah udah ada internet, udah ada foto, udah ada ini yang bisa foto pada zaman itu? Tidak. Maksud saya Bang, itulah kesalahan orang Kristen sehingga didikan dari kecil itu Bang salah. Coba. Contoh orang sekolah minggu Bang, sekolah minggu. Berdoalah kau sama Tuhan, sama Yesus katanya. Datang ke sekolah minggu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Nanya Bang sama orang tua, Mak, mana Tuhan Mak? Mana Yesus katanya? Tunjukin gambarnya Bang. Ini Tuhan kita Yesus, ganteng kan? Rambutnya panjang. Kan nggak bisa dijamin. No, tidak pernah orang Katolik mengajarkan seperti itu. Tidak pernah orang tua, walaupun orang tua saya itu buta huruf, tidak tahu apa-apa, dia tidak pernah tunjukkan ini Tuhan Yesus kamu, tidak pernah. Cuman abang punya pertanyaan itu betul.
Tidak boleh, janganlah bikin patung di bumi atau dimanapun yang merupai dan kamu menyembah, sujud dan menyembahnya. Orang Katolik bikin patung, bikin ada gambar, tapi orang Katolik tidak pernah sujud menyembahnya. Itu salah. Itu semuanya hanya simbol. Anda tanya sama pastor, tanya sama Romo, tanya sama frater, pasti jawabannya seperti saya jawab ini. Tidak ada orang Katolik sujud menyembah patung. Itu salah. Itu hanya kelihatan dari orang luar yang bisa menilainya. Tetapi secara internal orang Katolik tidak pernah menyembah patung, tidak pernah sujud. Ini Bang, contoh nih adalah umat Katolik kena dampak musibah lah, contoh Bang ya. Seketika itu dia merenungkan, apalah kehidupan aku ini, kok bisa seperti inilah kehidupan aku. Ya Bang, selalu kita manusia pasti mau seperti itu ya, mencari kesalahan daripada diri kita sendiri. Betul. Ya, dia masuk gereja Bang. Ya, masuk gereja bengong ya kan. Ketika itu dia Bang berhadapan, langsung pergi ke depan gereja, lihat salib gambar Yesus. Lalu dia gini Bang, ya Tuhanku, akan gitu. Apalah kesalahan aku sehingga aku kehidupan aku seperti ini gitu loh. Yang di hadapan dia itu Bang, Bang, salib gambar Yesus. Ya, mau dihadapkan mau dihadapkan itu tembok, batu, yang penting ucapan doanya itu jelas tertuju kepada Yang Maha Kuasa. Emangnya patung, salib, kasihlah saya kekuatan, kan tidak pernah doanya seperti itu. Itu masalahnya. Kecuali ketika saya berlutut, saya hadap kepada salib tersebut, saya minta kekuatan kepada salib, itu baru salah. Tapi doa saya ucapkan kepada Bapak Pencipta. Oke. Jadi menurut Abang gambar itu nggak benar, ya kan? Nggak benar, dan kami tidak menyembah patung, itu tidak ada kekuatannya. Anda mau hancurin juga nggak ada kekuatan apa-apa. Tetapi ingat, kita menghormati. Artinya menghormati apa yang sudah dibikin. Contohnya, menghormati salib sama patung tuh Bang. Contohnya gini, patungnya Bung Karno, coba Anda hancurkan di sana. Tentu ada orang-orang yang marah sama Anda. Loh, dengar Bang, kalau Bung Karno kita hancurin, apalagi itu dengan lambang, mungkin kena Bang. Betul, kita akan dilemparin satu se-Indonesia. Iya. Ya. Tapi kalau gambar Yesus kita contoh kita hancurin, itu ada nggak yang merasa keberatan Bang? Nggak ada. Kalau bagi orang Katolik itu nggak ada apa-apanya. Itu hancur dibikin lagi, dilemparin aja. Abang mau lemparin itu nggak masalah, nggak ada, karena nggak ada kekuatan apa-apanya di situ. Orang benda mati, orang dibikin dengan tangan manusia kok. Oke lah, bagus lah Bang. Aku terima kasih banget lah dengan ajaran Abang. Berarti yang gini ya teman-teman ya. Berarti tadi salib dengan gambar itu Bang, teman-teman itu nggak jadi simbol, tidak penentuan ya. Berarti itu hanya dibuat-buat gitu aja lah pokoknya. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Simbol. Selamat malam Pak Jemi. Katanya mau ikut ngobrol nih sama Bang Julio. Bang Julio, aku heran nih. Holong lo ya. Maaf Bang Julio. Holong ya. Dia kan dari Kristen mana saya nggak tahu. Baru kemarin kan masuk Muslim. Tapi dia bisa tahu iman rasuli loh. Abang sering bicara di rumah lain. Saya Katolik. Tapi abang nggak tahu syahadat para rasul Bang. Saya memang salah holong loh. Ada Pak Jemi, ada syahadat di Katolik. Iya. Syahadat para rasul apa itu? Kalau Katolik Bang itu Bang. Kalau orang Kristen Protestan nyebutnya itu Bang, Imam Rasuli. Itu kan diadainnya baru munculnya itu ketika konstitusi ya Bang. Saya mau tahu dong, apa itu syahadat para rasul? Betul. Itu yang baru ada disebutin. Pak Ustadz memang Pak Ustadz belum tahu. Iya, nah, ada syahadat pula. Iya itu dulu. Iya. Mau masuk Katolik memang harus iman Rasul itu harus hafal, ya betul. Tiap minggu Bang, dibicarain Bang. Kalau ya, Katolik tiap minggu loh.
Cuman Iya. di dalam bahasa Indonesia saya tidak hafal. Saya tidak hafal. Memang saya jujur. Saya tidak hafal. Bukan, aku maksudnya gini loh bang. Aku juga kan Katolik bang. Bang Holong itu memang kan dia baru mualaf. Saya kan tahu tuh di Bang Faruk. Cuman masa kita kalah Katolik kalah sama Bang Holong yang ngerti Imam Rasuli. Sedangkan abang, saya perhatiin, maaf ini mau bang. Abang seringkali berkata, saya Katolik selalu abang. Saya memang Katolik. Betul, ya. Tapi abang selalu mengatakan gitu. Pas hari ini, kok tiba-tiba seorang Kristen, mantan Kristen seperti Bang Holong, bisa mencecar abang dengan pernyataan mengenai syahadat itu loh bang. Maksudnya, aduh, please deh. Saya nggak hafal. Saya jujur, daripada saya menipu diri saya sendiri bahwa saya hafal. Itu saya bingungnya. Sama saya juga Bang Holong, makanya saya dibawa minta ke atas. Karena apapun ceritanya, setiap Katolik harus bisa ngucapin iman rasuli. Kalau tidak bisa, tidak diakui. Memang. Jadi gini Bang Yusuf. Abang berpikir di Timor Leste itu ada agama? Enggak ada, memang. Saya suka ngobrol juga kan, pastor ini dari sono bang. Bapak-bapak semuanya, saya mau tahu dong bunyi syahadat para rasul itu apa tadi? Saya sebutin ya bang ya. Oke, ya bunyinya. Kayak gimana? Panjang. Ini saya sebutin saya Saya tidak hafal. Begini, bang. Saya tidak hafal. Oke, biar saya bantu biar saya bantu. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung, benar tadi Bang Holong bilang, yang dikandung oleh Roh Kudus. Ingatin perkataan itu Bang. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Yang dilahirkan oleh Perawan Maria. Betul. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria, Perawan Maria. Oke, itu nanti penting nanti menjawab Bang Holong. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Wafat dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Saya kalau ikutin saya bisa, tapi saya mau hafal tidak hafal. Iya. Saya mengerti. Apa. Iya, abang ngerti. Itu namanya syahadat. Aduh, kok itu syahadat? Bang Yusuf memancing di air keruh ini Bang Yusuf. Iya. Soalnya kan sama kayak iman abang kan, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna gitu kan. Harus mengakui. Itu kan sama aja ini kalimatnya bang. Pengakuan iman ini bang. Saya jadi Katolik, saya pure Katolik, cuman saya nggak hafal di dalam bahasa Indonesia. Oke. Sama-sama saya bisa. Iya. Berarti emang diakui tadi abang sempat ngikutin. Cuman aku tuh agak heran gitu bang. Tadi di bawah aku tuh agak heran. Bang Holong aja yang Kristen, mantan Kristen gitu. Kok dia dengan amat mudahnya bisa mencecar abang dengan pernyataan itu, iman rasul itu kan. Contohnya nih bang ya. Kata kalau orang Batak bilang kata haporsialnya. Kalau saya contoh Protestan tuh dulu ya. Saya bisa syahadatnya tapi pakai bahasa Batak. Bahasa apapun. Iya. Cuman kalau orang Katolik kan enak, iman rasul itu langsung tertulis dengan bahasa Indonesia, enak. Cuma beda dikitnya. Ada beda dikit memang, sama Kristen ada beda memang betul. Nah, di situ aku lucunya bang. Kenapa sama Kristen bisa beda syahadatnya bang? Ada perbedaan. Iya, itu kan balik lagi ke abad 16 bang. Protestan kan memisahkan diri. Kan jangan kata syahadatnya ya, saya terangin. Maaf nih. Bukan itu, jangan kata syahadatnya, Alkitab aja beda. Kan cuma gini bang Jimmy. Iya. Saya mau nanya nih, saya juga orang belajar bang ya. Sama bang. Menurut abang Kristen itu ada berapa bang? Kristen seharusnya cuma satu. Ya ini gini loh, aku kan masuk nih ke tempat roomnya Bang Liping nih. Dengar kan, ada Kristen ini gitu loh. Oneness Liping. Nah, iya. Itu katanya ada yang menyembah Yesus, ada yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Iya. Ya kan? Ada juga mengatakan tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Itu bahasanya dengan cara gimana bang? Soalnya bahasa-bahasa zaman sekarang ini banyak yang baru-baru nggak ngerti aku. Memang kan alirannya terlalu banyak bang. Aliran kami itu Kristen itu semenjak abad ke-15 itu kan terlalu banyak banget. Pecahnya sampai berapa puluh denom. Boleh naik saya di satu lagi, ini baterainya sudah habis Pak Ustadz. Yang Mata Malirin boleh?
Akunnya apa? Matak Malirin, Pak. Sebentar. Saya minta dulu. Oh, iya, silakan Bang Julio, silakan. GMF Matak Malirin, saya sudah minta. GMF, Oh itu ya, oke. Yang sering saya naik juga. GMF itu yang di bawah tuh. Ya. Oke. Karena ini baterainya sudah ini. Jadi begini Bang. Asal abang aja gak lobet. Begini Bang Holong, Abang Holong kan mau nanyakan kenapa beda dikit-dikit. Sebenarnya bedanya nggak terlalu banyak sih. Intinya hampir sama. Gak bisa lihat aku. Hah? Tema mau diturunin, gak bisa lihat aku. Masa? Ini paling tengah loh Bang. Naikin aja lah. Udah di saya aja, nggak apa-apa, saya ketutupan nggak apa-apa kok. Tutup saya aja, saya turunin ke saya aja Pak Ustadz. Nggak bisa lagi digeser-geser ini. Oh iya. Jadi tadi Bang Holong menanyakan kenapa Imam Rasulinya beda-beda gitu kan. Bedanya pun sedikit Bang. Saya udah tanya teman-teman, beberapa teman yang lain yang punya aliran lain. Cuman beda-beda dikit, pada intinya hampir sama sih Bang. Intinya hampir sama. Kurang lebih begitu. Maksudnya kok bisa beda loh, padahal satu kitab, satu ajaran gitu kan. Oh kalau Imam Rasuli Sadat Rasul ini nggak ada di Alkitab Bang. Julio Fernandez Gomez Tohera ya, NTT. Ini nggak ada di Alkitab. Oh Bang cari di Alkitab mana? Baru hari ini saya dengar ada syahadat di Katolik. Iya, aneh-aneh aja ada syahadat di Katolik. Tanya deh ya Bang, sama yang lain Bang. Aduh, Bang Jemi, jadi kalau Imam Rasuli ini diambilnya dari mana Bang? Imam Rasuli ini Abang bisa anggap sebagai dogma atau pemikiran bapak-bapak pendiri. Ini adanya di Konsili Nisea Bang, tahun 325 Pak. Berarti namanya ini dulu namanya Syahadat Nisea namanya. Nggak ada di Alkitab. Di Alkitab nggak pernah ada, nggak akan pernah ada ini. Ada di Alkitab cuma bapak kami. Kenapa? Kata Haporsyaun ada di Bible loh Bang. Cari sama Abang, silakan tunjukkan nama saya. Kalau yang Syahadat para Rasul ada, cari sama Abang. Nggak ada Bang. Sama. Bang Jemi, kata-kata itu sebagian dikutip dari Alkitab. Tadi di iya, betul. Betul, saya setuju sama Bang Julio ya. Bang Julio ya, saya ingat yang Matak. Betul. Semua yang ada di begini loh. Jadi intinya begini, Bang Holong. Semua yang ada di Imam Rasuli, Abang Holong yang dulu, yang mantan, itu semua memang ada di Alkitab semua Bang, tulisannya. Aku percayakan Allah Bapa, terus lalu persekutuan para kudus, pengampunan dosa, semua ada di Alkitab. Cuman tidak tertulis letterleh, nggak ada. Tertulis secara letterleh yang kita ucapkan tidak ada. Ambilnya berbeda-beda, tapi kan intinya betul, itu dari inti-intinya. Jadi itu bukannya ada di Alkitab jeler letterleh gitu. Itu dianggapnya dogma lah kita, seperti dogma. Sama seperti dari ayat yang disusun tertata rapi gitu. Betul sekali gitu. Betul sekali. Itu aja. Berarti ketika pun orang Protestan contoh, aku ngertinya bahasa mata ya. Iya. Alporsia bata Jehovah ido ama pergugur satu dosan natmo palangit dohotano. Itu pun gak ada di kitab Bang. Itu diterjemahin Indonesia dulu Bang, Batak. Aku nggak ngerti. Bahasa apa itu Bang? Batak ya pasti. Oh. Indonesiain dulu Bang. Indonesiain dulu Bang. Aku ngerti bahasa Indonesia Bang, ngerti bahasa Indonesia. Cuman itu sama dengan manusia. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa sampai cipta langit dan bumi. Sama Bang. Maksud aku itu ada nggak di Alkitab? Ya memang nggak pernah ada namanya Imam Rasuli di Alkitab. Coba cariin kalau ada. Kalau ada tulisan seperti itu nggak ada. Berarti ucapan iman Rasul atau penimba syahadat itu nggak ada di Alkitab Bang ya? Kalau yang percis sama, ini kalau Abang kan tahu kan bapak kami kan percis banget kan di Alkitab kan. Abang lihat di Injil Markus atau di Injil yang lain. Ya, percis sama kan bapak kami yang ada percis. Datanglah kerajaanmu. Ya, betul. Nah, sekarang Abang cariin namanya Imam Rasuli Sadat para Rasuli. Pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah mengampuni orang bersalah. Emang Abang pernah mengampuni orang bersalah? Orang yang bersalah kepada kami. Ya itu, jangan dibilang seperti kami mengampuni orang. Nggak ada tuh. Kalau mengampuni, saya maaf Bang Holong, bukan aku ngebela Bang Julio. Kalau mengampuni, Bang Holong juga pasti sering mengampuni orang. Namanya istrimu salah, iya Bang.
Kalau mengampuni kita sering Maksudnya mengampuni gini, Pak. orang loh. Oke, lanjut. Anakmu bikin salah tidak pernah kamu mengampuni. Nah itu maksudnya Bang Julio. Iya, Saya ngerti maksud Bang Julio. Itu loh. Jadi begini Bang Olong. Nggak akan ada tulisan persis sama seperti Bapak kami Jelegedeg, nggak ada. Jadi semua ini inti-intinya. Jadi semua ini gitu loh. Anggap Abang bisa bilang atau Bang Yusuf bisa bilang dogma atau Ya, ajaran gereja, itu ajaran gereja. Karena baru muncul di Konsili Nicea 325 Bang. betul lah, Bang. Nah, kesimpulannya apa? Ayo. Kesimpulannya tadi begini loh, aku maksa-maksa naik gitu. Maksudnya aku heran, aku kan juga kan sama Katolik nih, sama Bang Julio gitu kan. Iya. Kok masa Bang Julio nggak bisa ngejawab Bang Tadi aku Olong? nanya sama mata apa nih? Malirin ya. Bang, Aku mau nanya sama Julio, Bang Bang Julio. ini, lu boleh kan? boleh? Boleh. Nah, ketika ini aku Bang misalnya belajar ya Bang. Iya. Ketika orang Katolik berdoa itu kenapa dihadapkan dengan salib gambar Yesus Bang? Pasti jawabannya sama dengan saya. Tuh tanya. Tunggu dulu Bang. Iya. Coba lihat dulu gimana jawaban Pak Jewi. Begini loh Bang, itu dibikin gambar atau seperti patung itu kita harus tahu. Saya orang Katolik ya, saya tahu gambar Yesus itu bukan seperti itu. Itu kan pembawaan dari kenapa? Tapi itu katanya gambar Yesus, gimana nih ceritanya nih? Coba Ya nggak ada lah, masa gambar Yesus mukanya kayak orang bule Bang. Nah, iya kan? Alah Bang. Benar nggak Bang Yusuf? Lalu gimana Pak Jewi? Itu kan cuman gambaran mereka bawa. Jadi supaya loh Bang, kayak seperti Abang apa ya? Abang masih nggak kan, karena Abang bukan Katolik. Abang nggak mungkin nggak ngerti, nggak pegang rosario itu. Kalau di Muslim tasbih Bang Yusuf, ya kan? Kita berdoa kan Tasbih. pakai tasbih. Kita pakai rosario, gitu kan? Itu cuma alat doang, alat bantu untuk fokus, gitu loh Bang. Kayak rosario pegang, saya kebetulan istri saya yang pegang sih ya. Jadi kita pegang rosario begini, persis kayak Muslim. Mereka tasbih bentuknya, kalau kami itu rosario. Begitu. Gini, itu Bang. alat bantu doang Bang. Bang Jimmy, kenapa kami katakan tadi kita melanggar hukum larangan Yesus dari kitab kedua yang menyebutkan jangan berbuat bukan larangan Yesus, itu 10 perintah Tuhan yang Nabi Musa itu. Iya. Boleh tutup kamera. Iya, Saya makan. kenapa itu berlanggar gini loh. Kenapa itu bertentangan dengan yang saya bawakan narasi tadi? Gini Bang. Saya itu kan pernah, cuman nggak ikut ya. Saya itu pernah lihat orang Katolik beracara gitu kan. Mereka tuh jalan, ada pakai baju putih gitu kan, semua jalan, gini semua kan. Salib itu kan di bawah. Iya. Semua cium kaki di bawah salib itu Bang gini. Baru pergi satu-satu. Loh, menurut saya gini, ini kok dicium foto patung, ini kan udah Ada saya lihat itu. Nah, udah bertentangan dengan ajaran itu. Ada. Itu kami lakukan itu sebagai penghormatan saja, bukan menyembah. Sebagai Anda gini loh, Anda Bang mencium kaki itu si patung, itu menurut Anda benar nggak? Tergantung. Patung dicium patung. Saya jawab dulu ya. Bang Olong, jawaban saya. Jadi kalau Abang menganggap itu kami orang Katolik itu bahwa patung itu berarti emang itu Yesus, berarti saya orang yang masuk dalam dasar neraka Bang. Saya udah matahin waktu saya kecil ketika SD dan SMP, saya udah matahin 2 patung Bang. Pastor biasa aja, karena dianggapnya itu bukannya Tuhan gitu loh Bang. Itu cuman sebagai apa ya, sebagai pengingat, sebagai ini doang gitu loh Bang. simbol, kata tepatnya simbol. Oke, simbol boleh kata simbol. Saya praktekin. Ini salib contoh ya. Mereka jalan tangannya gini Bang. Kalau tangan gini, ini nyembah atau enggak Bang? Mana gimana? Gini. Oh, Abang begini. Begini kan? Seperti ini kan? Ya. Seperti ini. Saya kasih tahu dulu biar Abang tahu ajaran di Katolik ya. Bukan cuma soal di patung loh. Nggak ada patung. Dengerin dulu Bang.
nggak ada patung apapun. Ketika kami menerima hosti itu roti, hosti. Kami begini, berarti kami juga menyembah roti. Ketika menerima roti, terimalah tubuh Kristus. Amin. Begini kan maksud Abang? Begini kan? Berarti saya dianggapnya juga nyembah roti gitu. Tambah lagi aja. Udah salib, patung, roti. Betul. Begini. Pasti begini. Anak saya kan belajar selama 6 bulan. Dilatih. Ini kan salib. Kenapa? Lihat dulu Bang, ini kan salib. Salib toh. Nah, ini kan ada gambar patung. Nah, kan satu kan megang gini di depan, satu megang gini kan. Nah, nanti lewat satu, cium kakinya. Pergi. Nah, gitu-gitu semua. Ada kemarin itu habis cium satu Ada. amplop. Ada. Iya, amplop sampingnya amplop gitu. Ada. Serius Pak Jemi, saya lihat videonya. Jangan ditambah-tambahin. Bang Yusuf, Enggak percaya. Percaya. Tapi itu nanya dulu, itu Bang Yusuf, itu kayaknya bukan Katolik deh. Bukan deh. Gini loh, Sob, Masa? makanya dengarin dulu Sob. Yang ada seperti itu di Protestan Sob. Nah, itu tuh Bang Holong jujur tuh, setuju Bang. Nggak mungkin deh Katolik deh. Nih, kalau itu begini Sob. Nah, ini coba nih. Coba lihat Anda semua Coba ya. keluarin Bang. Bukan di Katolik, jujur. Itu bukan di Tuh. Katolik. Habis cium amplop. Tuh. Nah, habis cium amplop. Nah. Kan gitu semua tuh. Makanya saya ada lihat kata saya gitu. Bang Jemil yang jawab, Bang Jemil, aku nggak ngerti nih. Boleh, Bang. Boleh. Itu apa Pak Jemi? Iya Bang Holong, apa Bang Holong? Serius kami nanya nih. Saya heran juga. Bang, nanti kirimin DM-nya Bang ke aku ya Bang. Videonya Bang, bisa ya Bang? Nanti saya kirim Pak Jemi. Ya. Aku biar tambahin buat. Kalau dia nomor saya Pak Ustadz kirim juga ke saya. Iya. Tapi jujur. Aku baru lihat loh ada kayak gini ya, cium bawa salib, kasih duit ya. Selama ini gue pernah lihat, sumpah. Cuma kalau di AKBP itu ada waktu itu dikatakan perjamuan kudus ya. Contoh kita ke depan ya kan, kita jam kudus kan. Nah, kita dikasih roti, inilah dagingku. Baru nanti kasih apa tuh anggur, inilah darahku, kan gitu. Setelah kita makan, kita minum, kita di samping kasih duit ke dalam itu tadi tempatnya ada kotak-kotak gitu untuk bawa pendeta nanti pulang untuk makan dia gitu loh. Apa yang kayak gitu? Ritualnya memang apa kayak gitu tuh? Enggak Bang. Setahu aku yang aku pengalaman, aku kan pernah di Bandung di daerah Pemanukan, enggak seperti itu Bang. Hampir nggak pernah lihat ada amplop seperti itu. Tapi makanya saya kan nggak ngomong sembarangan juga gitu loh Pak Jemi. Saya ada lihat masalahnya gitu. Ya, saya lama Bang Yusuf, saya hafal Bang Yusuf. Masalah cium salib, ini Yusuf nambahin nunjukin ada mas amplop tuh. Iya. Nggak apa-apa. Makanya kan katanya cium salib aja kasih amplop. Daripada saya tertuduh kan gitu, saya tuh tampilkan aja gitu. Buktinya. Bener. Tapi begini ya Bang Holong, biar tahu ya. Saya kan dulu banget sering ke gereja, hampir tiap minggu pasti ke gereja. Yang saya tadi bilang, saya udah matahin patung 2 biji itu pastor Belanda kebetulan waktu zaman dulu ya. Lalu saya pun seumur-umur belum pernah ada kejadian peristiwa nyium salib seperti itu. Saya pribadi. Mungkin tadi kan Bang Yusuf menunjukkan memang mungkin ada gitu, nanti makanya saya pengen tahu. Tapi saya pribadi ini disaksikan sama semua teman-teman yang di bawah dan di atas. Tapi kalau lihat gini pernah saya. Patung 2 kali ya. Iya gini, kalau lihat gini saya pernah, Bang Jimmy. Ada salib sebesarnya sepanjang ini. Ya, sepanjang mana? Sepanjang ini. Oke. Itu dipegang seseorang ya kan.
Dia giniin bang, dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus kan gitu. Dalam gimana? Nggak jelas suara apa. Setelah itu begini kan bang. Gimana? Dipegangin salibnya. Setelah dia buat gini bang, ya setelah dibuat gini bang, ya kan? Itu Cium. tadi setelah dia ucapin tadi, dia cium gitu bang. Sedangkan itu kan salib dengan patung. Itu artinya gimana bang? Itu kenapa dicium bang? Oh, kalau yang misalkan salib kecil rosario ya. Kita kalau udah baca kalau udah baca rosario gitu ya, yang saya bilang seperti tasbih itu, kita selesai itu ditutup, ini salib dicium. Betul kan Pak Julio? Sama kan? Betul. Sama ya Pak Julio ya. Rosario namanya di kami, kayak rosario. Itu enggak, bagi kami itu bukan cium itu untuk mengucapkan doa di dalam itu enggak ada. Kami punya doa itu Bukan. kepada Bapa di surga. Maksud saya, artinya cium patung tadi salib itu apa? Bukan rasa cinta atau menghormati ini loh. Bukan Ini bang, dengar dulu bang. Aku cium ya, nggak benda mati bang, cium istri, nunjukin rasa kasih sayang saya bang. Sayangku gitu loh bang. Jelas bang, istri saya. Ini benda mati kok dicium bang, nunjukin sama siapa Lebih bang? dari itu kali istri mah. Gitu. Tadi aku mengatakan patung itu benda mati, salib itu pun kayu. Dicium, nunjukin rasa sayang untuk patung, untuk benda mati. Ini bang, benda sama ini bang bisa hidup bang. namanya tas Suara biru, contoh tas sinyalnya jelek banget ya. tasmu Anda pegang, Anda sebagai berdoa, Anda cium begini apa salahnya? Apakah dia abang bilang nunjukin rasa sayang? Kok rasa sayang sama patung sih? Maksudnya saya tanya, apa tasbihmu Anda untuk hitung berdoa, Anda pegang cium begini, apakah ada salahnya? Itu tujuannya udah banyak. Ada ayat-ayat semua bang. Ya nggak Yusuf? Aku ini Yusuf aja yang jawab. Ada ayatnya tasbih? Apanya bang? Katanya. Di situ kan ada. Tasbih. Tasbih ada, tasbih kenapa? Ya, artinya ketika kita pegang, kita cium begini salah, apakah itu salah? Hah? Dicium? Ya, kan nggak salah kan? Buat apa dicium? Nggak apa-apa. Buat apa? Tasbih itu alat bantu hitung zikir. Iya betul. Sama kayak rosario itu. Logika berpikir bang. Kalau kita menyium satu ini kita menyembah, menyium istri kita menyembah, itu sesat logika namanya. Tadi abang bilang tentang sayang loh, nunjukin rasa sayang. Ya, kalau abang bilang itu mencium, mencium untuk nyembah, berarti abang nyembah patung. Bukan, kami tidak menyembah itu. Orang Katolik tidak pernah menyembah patung. Tidak, patung itu Anda mau buang rosario, Anda mau buang, tidak ada kekuatan apa-apa di situ. Ketika abang cium kening ataupun kening, contoh lah kening istri Anda, Anda menunjukkan apa situ bang? Ya. Menunjukkan Rasa sayang. Rasa cinta. Rasa sayang. Bukan sujud menyembah. Loh, aku nggak ada bilang nyembah. Rasa sayang. Tadi nanya bang, itu artinya apa? Ya kasih sayang terhadap istri saya. Oke, ketika cium istri kening istri menunjukkan rasa kasih sayang terhadap istri. Ketika abang mencium patung tadi, salib tadi, menunjukkan apa bang? Nunjukin apa itu? Cium salib tadi gini. Enggak apa-apa bagi saya, karena barang saya cium, apa salahnya? Atau iya dong. Nah, ini loh bang, kita logika bang ya. Makanya tadi di Uniripa Kristen menolak akal. Inilah yang saya takuti. Akal sehat. Iya. Iya saya tahu. Ketika saya bang, ini ya mana ya? Aduh, minuman nih contoh nih. Kayak buat ke bibir saya ada artinya bang. Rasain manis bang, teh manis dingin. Semua apa yang kita lakukan pasti ada artinya bang, ada maknanya. Makanya dipakai itu akal. Kalau abang tadi mengatakan cium salib dengan patung tadi, nggak ada artinya. Penghormatan. Aduh. Oke. Oh penghormatan, berarti abang hormati patung gitu. Apa? Sebentar Bang Julio, aku boleh jawab Bang Holong ya? Suaranya putus-putus Bang Holong. Aku Jaringan. langsung ini jaringannya jelek banget.
Abang kan kebetulan baru mualaf baru 3-4 hari saya perhatiin kan. Betul nggak? Ya kan? Nah nanti abang mesti tahu, suatu saat abang kalau ketemu sama guru-guru abang, apalagi abang ketemu dengan Habib, abang pasti cium tangan. Itu udah bagus, cium tangan nggak apa-apa. Itu tanda penghormatan. Kalau saya pribadi praktek seperti itu, tidak menganggap yang lain seperti abang pemikirannya. Buat saya itu hal yang wajar. Seperti abang suatu saat ketemu dengan Bang Yusuf, abang mencium tangan Bang Yusuf, misalkan, itu sesuatu yang baik menurut saya. Tapi kalau pemikiran abang Holong seperti itu, saya pun bisa balikin gitu ke abang Holong. Maksudnya, kalau maksud saya begini loh, apakah ketika ada, jangan jauh-jauh abang bilang salib benda mati gitu ya, atau misalkan apa gitu ya, ketika abang dengan orang yang lebih guru abang gitulah, guru abang gitu ya, udah anggap dalam hal ini Bang Yusuf, abang akan mencium tangannya lah, atau abang ketemu Habib, beberapa orang mencium kakinya. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Saya pribadi, aku nggak menjawab aja, Bang. Nggak usah jauh-jauh. Silakan. Dengar dulu, ketika saya ngantar anak saya ke sekolah, kan dia turun dari motor tuh. Dia cium tangan saya. Dia jelas, Bang. Aku ini manusia hidup, bapak dia. Menunjukkan ada sayang untuk ayah dia. Yang aku pertanyakan tadi, Bang, ya kan gini, maaf Bang ya, ini kan salib, benda patung gitu, Bang, patung. Iya, patung dengan manusia itu beda gitu loh. Ya, jangan disamakan, beda. Patung dengan manusia beda. Di hukum Taurat aja, patung itu 10 hukum Taurat, jangan membuat patung. Di Islam pun Quran surah An-Nisa ayat 117, iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Gak boleh buat patung gitu. Ini 10 hukum Taurat. Kalaunya patung dengan makhluk hidup manusia itu beda. Jangan disamakan. Makanya tadi saya udah bilang sama Bang Yusuf, buat saya itu sesuatu yang biasa. Kan saya perhatiin kan biasa, karena saya udah hafal gitu ya Bang ya. Dikit banyak kan saya juga belajar mengenai Islam, jadi saya hafal yang itu. Kan saya nggak masalah itu. Cuman Bang Holong ini kan saya perhatiin, Bang Holong ini itu kan ajaran dia lama dia kan Protestan gitu. Dia sering mempertanyakan yang dipertanyakan ketika diajarannya begitu, kenapa gitu, yang aku tahu begitu. Tapi Pak Jemi itu menurut saya patut dipertanyakan yang apa yang dikatakan oleh Bang Holong tadi gitu, masalah patung itu, karena kan kita memang ya kita anti patung gitu ya, nggak boleh cium patung gitu. Iya, sekarang ini loh. Iya, setuju. Begini Bang Holong. Coba Pak Jemi, saya dengar dulu dari Bang Holong tadi gitu. Kurang ngerti saya. Bang Jemi, boleh. Kenapa saya mempertanyakan seperti ini? Kenapa saya mempertanyakan seperti itu, Bang? Maaf ya, Bangku ya. Karena gini, ini kan patung. Sedangkan ajaran Yesus itu ada melarang jangan menyembah patung yang berhala. Saya bingungnya, Bang. Betul. Gitu loh. Begini aja deh Bang. Supaya lebih jelas ke Abang. Ini apa ini? Bible. Apa kitab suci kan? Bible kan? Ya. Bible kan? Kita kan menciumnya. Kita udah baca menciumnya. Beberapa teman saya yang muslim pun seperti itu melakukan. Apakah saya menyembah Bible ini? Ini kan cuma buku, Bang. Buku terjemahan lagi. Ini loh, Bang, di Bible yang itu cium semua kan, ada aja. Dengerin dulu. Biar abang mengerti pola pikir saya. Yang dicium sama kita bukan Bible-nya, isi yang ada di dalamnya gitu loh. Oh sama iya, seperti benar. Isinya loh. Benar. Oke. Kalau di Al-Quran abang juga menciumnya. Abang bukan mencium kalam nafsinya itu. Ya, udah Bang. Seperti itu. Nah itu jawaban saya seperti itu. Ya udah Bang. Gini loh Bang. Ketika saya membaca Bible, udah. Kalau kita buka Bible dulu, harus doa dulu ya. Nah, selesai doa, kita buka Bible, kita buka ayat-ayat. Contoh kita mau tidur nih Bang ya. Kita buka ayat-ayat semua, yang apa yang perlu, udah. Kita tutup, kita cium kan Bang. Iya. Oke, abang bilang tadi kita nggak mencium. Mau nggak apa-apa. Kita nggak mencium Bible-nya, mencium apa isinya. Karena bersalah. Penghormatan. Penghormatan terhadap ya.
penghormatan. Tadi isi Bibel, oke kita ambil. Iya itu. Tapi ini mencium patung bang, isinya apa? Apa yang kita hormatin dari situ bang? Gini mungkin harus dibedakan dulu simbol dengan patung. Kalau simbol itu adalah benda mati yang tidak bernyawa kan kayak gitu. Tapi kalaunya patung ini adalah sebuah ukiran atau pahatan yang menunjukkan makhluk hidup gitu. Itu patung. Pak Ustadz, maka Pak Ustadz mau masuk di gereja Katolik, Pak Ustadz hancurin semua semua patung di situ, bagi kami tidak masalah karena itu tidak ada gunanya bagi kami. Iya, itu patung. Maksudnya pemahaman saya tentang patung gitu. Patung itu adalah sebuah gambaran atau karikatur atau apa ya bahasanya, pemahatan dengan bahan tertentu, tapi yang dipahat itu adalah sesuatu yang bernyawa gitu. Contoh manusia atau hewan. Ngerti. Pak Ustadz begini Pak Ustadz, Bang Yusuf, begini. Sebenarnya kalau yang patung-patung itu dulu diadainnya biasanya buat begini loh Bang, pemahaman menurut pastor yang saya pelajari. Kalau abang datang ke gereja cuman dengerin ayat-ayat segala macam, kalau orangnya kayak anak kecil gitu ya, anak di bawah umur, anak SD gitu ya, lalu orang-orang yang kurang imannya gitu, mereka kalau gitu jadi semacam itu loh Bang, buat apa ya istilahnya tuh, buat supaya lebih fokus gitu loh Bang. Anak kecil lihat patung, oh ya patung Tuhan, nanti kan dewasa tahu, kan diajarin Bang begitu Bang. Jadi dibikin patung supaya agar fokus gitu. Fokus sebetulnya Bang, nggak ada artinya sebetulnya, betul yang kata Bang Julio bilang agar itu, fokus. mau dibongkar pun fokus. Jadi sekarang kayak begini Abang mau kayak seperti sekarang saya berdoa nih di kamar saya sekarang, di kamar saya seperti mau berdoa ke kiri mau ke kanan. Kita kan orang Kristen tuh mau berdoa ke kiri ke kanan, mau ngalor mau ngidul, nggak ada larangan, bebas kan. Tapi kadang-kadang kalau ada salib itu, oh iya, kita arahnya ke situ loh gitu. Kita arahnya ke situ, itu doang sih Bang. Bener nggak Bang Julio? Betul. Seperti itu Bang. Harus nah itu arahnya mau harusnya ini. Karena ketika ada altar di depan, ada taruh salib di sana, ya artinya Romo berdiri di situ, kita hadap ke situ. Bukan berarti kita menyembah patung, menyembah altar atau menyembah di situ. Nggak ada patung selain patung kan ada meja, ada kursi. Apakah itu kita menyembah patung atau kursi segala macam? Kan tidak. Dan di dalam isi ucapan doa kami juga kami tidak pernah sebut salib segala macam sebagai simbol. Contohnya kami bikin begini, itu simbol daripada orang Katolik bahwa memang menunjukkan Bang. Saya mengerti Bang, karena simbol Kristen itu di Katolik itu kan salib. Ya. Contoh di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus ya kan. Ya, betul. Nah, gini Bang. Nah, itu saya mengerti Bang, paham. Yang saya tidak payah saya mengerti itu Bang, patung yang ada di salib itu Bang, kok ada. Nah, yang saya pertanyakan tadi, inikah gambar wujud Yesus itu? No, karena tidak seorang pun hidup Yesus. Kalau salib Bang, salib tanpa ada gambar tuh, itu saya akui simbol daripada kekristenan. Ya, cuman kalau ada patungnya betul. Ini nggak masuk akal saya Bang. Betul. Betul. Karena waktu itu Kristen, nah perbedaan. Bang Yusuf, tahu nggak bedanya? Salibnya Kristen sama Katolik beda, taunya beda kenapa? Nggak ada patungnya. Kalau Katolik ada patungnya. Kalaunya Protestan nggak ada. Terus kalaunya Katolik ada inrinya gitu. Iya. Kalau Protestan nggak ada kan? Kenapa? Tahu nggak sebabnya kenapa? Beda, ada beda. Nggak tahu. Jelaskan. Bang Yusuf nggak tahu. Kalau saya nggak tahu itu. Iya, nggak tahu. Bang Yusuf, tambah ilmu. Mau nggak dikasih tahu Bang Olong juga? Saya itu. Kalau Inri itu kan itu sindiran ya. Inri itu inilah raja
inilah Yesus. Raja Yahudi, raja orang Nazaret. Itu saya tahu itu. Sindiran. Sindiran, ya. Betul, itu pakai bahasa Roma itu, bahasa Romawi itu. Tahu nggak? Sok bertiga tahu nggak kenapa yang di Katolik? Saya nggak tahu. Bang Olong tahu nggak? Nggak tahu Bang, jujur nggak tahu. Nggak tahu. Bang Yusuf pasti jelas nggak tahu ya. Buat tambahan semua ya. Iya. Kalau yang Katolik itu dilihatnya hari Jumat, jadi masih nggak gantung Tuhan Yesusnya. Kalau yang Kristen hari Minggu, salibnya udah kosong. guyon. Kalian serius banget. Tuhan ya Allah, dikerjain. Aduh, itu kalau mukanya lihat. Guyon itu guyon. Aduh. Jadi gini Bang. Ketawa Bang Olong, ketawa dulu lah, jangan serius saya guyon. Iya, oke Pak. Karena tadi Abang bilang Katolik abunya itu Jumat. Ya, sedangkan AKBP Minggu ya kan? Guyon itu Bang. Gimana dengan Apen Bang? saya punya teman dekat Bang. Iya. Bang Olong, Adven ya, abang nanya Adven. Sorry deh, saya cerita lagi nih. Saya tiap malam kan di Komal Bang Inspirasi nih. Punya teman saya di situ, ibunya namanya Ibu Karyana. Kayaknya pernah tuh Bang Yusuf naikin Ibu Karyana waktu itu. Kalau saya nggak salah pernah naikin. Adven, kalau tiap Ibu Karyana berdiskusi ya saya paling begini-begini aja kepala. Begini-begini bagaimana lagi? Mau nyalahin nggak bisa, begini-begini aja. Bodrek paling. Mau gimana lagi? Kita ngomongin beda sistem. Anehnya di situ lah. Contoh, ngikutin ajaran daripada kitab lama, Apen kuat ya kan? Contoh masalah makanan. Betul, itu nomor satu itu. Apalagi Sabtu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, hari Sabat. Ya kan? Nah, entar mau contoh kita minjam barang dia pun nggak bisa kita. Nah ini baru tahu nih, nggak boleh pinjam barangnya. Pertanyaan saya gini loh. Menurut Abang ya, pertanyaan saya gini loh. Ketika orang Apen mempunyai seekor lembu masuk ke dalam jurang itu ditolong nggak? Saya sebagai apa nih? Sebagai orang Adven atau gimana? Menurut abang kalau orang Adven itu ditolong nggak lembunya? Oh saya nggak tahu Bang. Kalau Adven kan kalau saya dianggap orang apa ditolong atau enggak? Kenapa gini loh Bang? Kenapa ya? Saya ini bukan ngambil dari mana-mana. Saya punya tetangga. Saya itu punya tetangga marga Siombing. Dia itu Adven. Kan saya pinjam barang dari dia, barang cuma saya pakai. Nah, nggak boleh katanya, ini hari Sabat. Loh, kenapa nggak boleh? Ini kan menolong, gue bilang. Ya nggak boleh, kami nggak menolong katanya. Ya udah saya pergi. Berarti dalam pemikiran saya, ketika dia mempunyai lembu masuk jurang dan dia ada pending nggak bakal ditolong itu Bang. Iya, aku ngerti maksudnya. Udah aku ngerti. Begini, mungkin orang-orang beda pemikiran, Bang. Orang-orang kan beda pemikiran. Dia mikirnya, oh ya hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Anggapnya seperti nyepi lah. Nggak boleh begini. Tapi masa kayak gitu sih? Kalau saya seorang Adven, itu sedangkan Tuhan ngajarin kasih, mana penyayang, mana penolong. Iya. Jadi Bang Bolong, saya mau tanya satu pertanyaan sama Abang. Ini Abang mau ke kerja ini hari Sabtu. Tiba-tiba Abang keluar dari rumah Abang, ada orang yang kecelakaan mau mati, tidak ada yang tertolong. Kira-kira Abang mau menolong orang ini atau karena hari Sabat Abang pergi meninggalin? Kalau saya Bang, ya saya menolong lah. Oh iya sama seperti itu, bedanya kita di situ. Mereka salah. Sama Bang. Salah pengertian tentang apa itu hari Sabat. Bukan hari Sabat itu tidak boleh melakukan kebaikan. Itu salah pengertian aja. Tuhan boleh melakukan kebaikan.
kebaikan yang dalam Ya, hal bisa menolong orang. Ini saya luruskan ya, tapi ini bukan karena saya pelajari dari kitab, bukan. Ini karena dari tetangga saya mengatakan seperti itu sama saya. Nah, itu salah. Seperti itu sama saya. Kenapa abang nggak tanya? Kan pemikiran banyak yang salah, Bang. Iya. Apakah hari Sabat ketika saya keluar ada teman saya Pak Ustadz Yusuf PI lagi jatuh dengan motor berdarah sudah mau mati, tidak ada satu orang pun pada saat itu saya yang ada di situ. Ya tentu sebagai manusiawi saya harus bantu Ustadz Yusuf, minta maaf saya harus antar dia ke rumah sakit sebagai manusiawi. Masa Tuhan menghukum kita? Kan tidak. Iya, karena gini. Kalau saya lihat teman-teman yang di Apen gini. Kalau tentang makanan sih ya lebih apa lagi ya, lebih parah daripada muslim ya. Ketat banget. Ketat. Itu munafik. Karena orang itu minum teh manis nggak boleh. Betul. Abang tahu nggak? Sebentar. Kebetulan saya belajar karena saya begini, Bang Holong. Berhubung saya kenal sama Advent yang super ketat itu, abang tahu nggak kenapa mereka begitu? Nggak tahu. Tahu nggak kenapa mereka begini? Nah, saya ceritain. Kalau ini yang serius, bukan guyon kayak tadi ya. Mereka itu setelah namanya Yesus itu ada nabi lagi, nabi wanita namanya Evangeline White. Dia dianggap nabi, dia yang mendirikan. Nah, kalau abang perhatiin Evangeline White itu selain dia soal agama, pakar soal agama, dia itu ahli diet. Jadi kalau soal makanan, ya udah jelas gitu loh. Kebetulan dia ahli diet. Jadi kalau namanya soal makanan-makanan, jangan kata zat pewarna aja nggak boleh. Abang minum Fanta pun nggak boleh. Betul nggak itu, Bang itu? Betul. Saya udah berapa minggu yang lalu. Jual alkohol tidak boleh, rokok tidak boleh. Ya. Minum Fanta aja nggak boleh, Bang. Pakai pewarna itu. Gini loh, Bang. Nggak boleh ditanya. Saya di sini punya teman banyak Apen kan. Minum contoh kita sajikan itu teh manis, berarti kita buat bubuk teh kan? Nggak, mereka minum nggak boleh katanya kan? Nggak boleh. Tapi gini loh Bang, pertanyaan saya, kami pergi ke warung minum teh botol sosro kok bisa Bang? Oh nggak boleh. Itu Alben memang kacau, nggak boleh, nggak ada, marah, nggak mungkin. Kalau Alben yang benar. Serius Bang, kami teh botol sosro bisa loh Bang, diminum. Mereka itu minum. Kan pakai bubuk teh. Iya, pakai pewarna lagi. Nah, tapi katanya nggak bisa. Contoh ikan, nggak bisa. Contoh makan ikan lele, ikan patin nggak boleh. Nggak boleh. Mereka itu harus contohnya seperti ikan gabus. Udah nggak boleh. Harus ikan yang bersisik. Iya. Tapi aku takutnya gini Bang. Tadi ikan lele, ikan patin nggak boleh. Harus ikan yang bersisik. Ular bersisik loh Bang. Babi. Babi mana ada bersisik, berbulu. Oh, bulu babi, iya. Kirain babi juga gitu. Gini, mereka ini gini Bang Ustadz dengan Bang Holong. Mereka berusaha menjalankan hukum Taurat yang tapi gagal. Kalau mereka berani menjalankan itu, kenapa mereka sekarang tidak bunuh domba untuk pengampunan dosa? Jadi itu semua yang dijalankan itu sebagian dijalankan, sebagian tidak dijalankan. Jadi itu sebenarnya gagal imannya. Mereka berusaha mau jalankan hukum Taurat pada zaman dulu, tetapi mereka mata ganti mata, mereka tidak jalankan. Nah, kan itu sebagian dijalankan, dilarang makan babi, mereka nggak mau makan babi kan, Advent atau minum yang lain ini semua dilarang. Kok tidak semua dijalankan? Itu masalahnya. Kalau mau ini ya teman-teman ya. Dijalankan. Bentar bang. Kalau abang tuh ngundang saya ya, gini loh. Untuk berapa minggu ini ya, kalau abang contoh nih ya yang terpilih di bawah, kalau dia undang saya nggak bakal masuk dulu lah. Karena pun saya nggak mau terlalu banyak diskusi dulu. Ya teman-temannya. Tadi ini lantaran teman-teman tadi bilang kami bagus kan, harus masuk memperdalam lah, harus memperdalam sudah banyak.
Karena gini loh, kalau tadi aku di Uniripa, teman-teman datang beberapa, tolong masuk Yusuf gitu kan. Nah, oke, saya hargai. Cuman Jangan Al-Quran aja, hadis juga perlu mendalami, melakukan perbandingan hadis, belajar banyak. Oh gini Bang Mata, gini loh. Oh, ini ada pertanyaan satu buat yang Katolik. Saya mau sampaikan, dia ada WhatsApp saya ini. Kenapa pastor itu tidak menikah katanya? Iya, salah satunya mengikuti Yesus, karena Yesus kan tidak menikah. Itu jawabannya. Itu jawaban santai gitu ya. Oh gitu. Iya. Nah itu biar orang yang nonton ya. Dengar ya, kenapa pastor itu tidak menikah, ya kan? Bukan. Tapi gini, ada juga di dalam Alkitab saya pernah jumpa, cuman saya nggak ingat ayat. Yesus melihat Hawa sendiri tidak bagus, maka itu Yesus menjadikan Adam lagi, karena tidak bagus manusia tidak berpasangan gitu loh. Allah bukan Yesus ya, Bang. Saya luruskan, bukan Yesus. Oke. Ya, kenapa contoh? Saya bilang Yesus Ini loh, kenapa pastor nggak nikah? Berarti nggak bagus dong. Gini, abang kan tadi bilang Yesus omong. Saya bilang Yesus baru lahir abad ke-1, masa Yesus yang omong di Kejadian? Oh, berarti ada abang aku ya, bukan Yesus ya, berarti Allah ya. Iya. Yesus kan lahir abad ke-1, masa Yesus yang omong di awal penciptaan. Bagus bang, bagus. Gini bang, kenapa Allah kan mengatakan kalau melihat manusia itu tidak berpasangan nggak bagus. Ya. Nah, kenapa seorang pastor nggak mau nikah? Saya tanya lagi abang, pernahkah Allah dilarang untuk seseorang hidup sendiri? Pernahkah Allah perintahkan untuk seseorang hidup sendiri? Tidak boleh hidup sendiri. Yang macet aku tahu siapa nih? Ini maksudnya apa? Bang Holong macet Bang Holong. Sinyal kurang bagus Bang Holong. Ini maksudnya kan memang Allah itu menciptakan manusia berpasangan, tetapi Allah tidak pernah dilarang manusia untuk hidup sendiri atau hidup berpasangan, kan gitu? Ngerti ya Bang? Tidak ada secara eksplisit bahwa Allah itu memaksakan orang harus hidup berdua-dua. Dia tidak pernah memaksakan itu. Bahwa itu free will, sudah dikasih kebebasan. Kau mau pilih pasangan, silakan. Kau mau hidup sendiri, silakan. Nah, kemana Bang Holong tadi? Aduh, habis baterai kayaknya. Sinyalnya dia macet dari tadi Bang. Oh ya udah, kalau kayak gitu. Sinyalnya macet. Tapi kalau aku gini bang, kebetulan aku yang soal abang nanyain apa pastor tidak menikah ya. Saya agak beda sedikit dengan Bang Julio. Maaf gini, sebetulnya nggak pernah ada perintah dalam Alkitab bahwa namanya penyampai iman atau pastor itu nggak boleh menikah. Nggak pernah ada. Dalam Alkitab manapun abang cari di ayat berapapun tidak ada. Murid-murid Yesus semua 12 rasul, 12-12-nya punya istri. Itu. Setelah itu punya istri. Itu ada kebijaksanaan gereja. Kenapa begini? Oleh jangan menikah deh. Begini bang, kalau orang yang mana menikah, kita punya anak, mesti ngidupin anak, punya istri, punya segala macam. Kita nggak fokus. betul. Seperti abang lihat kan contoh, itu kan bang. Seperti abang lihat contoh pendeta-pendeta. Kenapa mereka menikah terus akhirnya nggak fokus? Harus mentingkan perpuluhan. Nah makanya dalam gereja Katolik itu, pastor-pastor itu nggak dapat perpuluhan, bang. Memang digaji dari Vatikan langsung, dari Vatikan ke Kusupan. Mereka memang udah gaji, gitu loh bang. Jadi mereka biar fokus. Saya sendiri ya, nyaksiin kebetulan di daerah saya. Ada yang orang tuanya meninggal, dia nggak bisa datang, sama sekali nggak bisa datang. Ya. Cuman telepon-teleponan sama kakaknya. Ya mengabdi Gitu bang. pelayanan betul. Iya, tapi ada larangan nggak boleh menikah. Ini kayaknya Bang Holongnya nggak minta naik lagi. Panggil dong. Panggil lagi bang. Panggil lagi dia bang. Tapi udahlah, aku turun, aku cuman itu aja. Bang Jiro, Ya udah. ya, tadi aku ikut. Kalau kan, itu aku ikut. kita sambung besok aja kalau kayak gitu. 12:30 tempat saya juga udah. Oh, iya, setengah 1 malam ini. Iya ini. Iya.
Beda 2 jam ya, 1 jam, 2 jam ya? Hah? Enggak, ini aku ke Bang Yusuf tuh kan kemarin aku dikasih ke Bang Yusuf tuh aku dikasih pertanyaan, dikasih PR sama Bang Yusuf mengenai Yesus datang untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Saya udah punya jawaban buat Bang Yusuf, tapi ya mungkin besok aja lah, nggak apa-apa. Ini mah tadi aku gara-gara Bang Julio nih. Aku maaf salah paham Bang Julio ya. Sudah, Maaf. makasih, Bang. Tapi ya. Saya Ya Bang, sama-sama Bang, sama-sama. Ya. Enak lah kita punya host seperti Bang Yusuf, enak lah dibandingin di komal-komal lain. Ini harus dipuji dia. Iya. Dia ngasih kesempatan. Nggak perlu pujian saya. Bukan pujian, memang baik. Nggak perlu pujian. Yang lain parah. Bang inspirasi baik. Anda mengasih ruang kepada kami untuk kita berdiskusi yang baik. Karena ini kita Iya. karena saya Katolik, kami itu punya otoritas. Saya tidak bisa menafsirkan seperti abang tanya. Makanya abang bilang dia nggak pernah bawa data. Karena memang Katolik itu ada otoritasnya. Kalau menjelaskan di gereja itu pastor yang punya otoritas untuk menjelaskan. Ngerti. Betul. Jadi, Baik, ada lagi yang disampaikan Pak Jemi sama Bang Matak? Udah, makasih. Saya udah itu aja. Oke, baik. Kalau gitu saya izin turunkan satu-satu ya. Oke. Kita akan tutup saya dan turun, berdoa bersama gitu. Makasih Pak Jemi, Bang Holong dan ini Bang Matak ya. Besok kita sambung kembali ya, oke? Sama-sama. Selamat Bang. malam. Sama-sama. Makasih Bang. Malam Bang. Iya. Seru ya malam ini ya. Seru, besok lah lagi ya. Mata kagak tahan saya. Aduh, gimana? Udah 12:30 malam di tempat saya juga. Kita akan tutup ya teman-teman semuanya dengan doa bersama. Ya, saya mau istirahat, udah 12:30 malam juga. Saya berterima kasih dulu ya kepada para pemberi gift ya teman-teman. Semoga Anda digantikan dengan rezeki yang halal lagi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan gift. Dan saya juga berterima kasih kepada Ahlus Shadaqah ya teman-teman. Tadi ketika saya cek ya itu ada masuk 900.000 rupiah ya untuk hari ini nih, untuk hari ini 900.000 rupiah baru saya cek. Nah, saya sangat berterima kasih. Semoga amalan ini ya, amal jariah ini adalah amal yang mengantarkan Anda ke jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kalaunya teman-teman ingin ikut partisipasi, langsung ke WhatsApp saya aja ya. Ke WhatsApp nih ya. Biar nggak lama-lama menyematin gitu ya. Nomor WhatsApp yang saya sematkan berikut ini. Ya, teman-teman semuanya silakan hubungi saya di situ. Oke, teman-teman, mari kita beristirahat dan berdoa bersama. Doa penutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika wa an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin
ارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman semuanya atas doa bersamanya. Saya akan kembali besok insyaallah ya. Salam buat Anda dimanapun ya, dimanapun Anda berada. Besok pada Isya saya akan kembali untuk menemani Anda. Salam untuk di belahan bumi manapun ya, untuk saudara-saudariku. Semoga video ini atau live streaming ini juga menjadi asbab hidayah orang yang mau berpikir di luar agama Islam. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya gitu ya teman-teman, baik dari penyampaian kosakata yang salah atau kosakata yang menyinggung ataupun yang menurut Anda kurang dari diri saya. Ambil yang baik dan buang yang buruk dari saya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke? Nah, baik, kita akan bertemu kembali besok hari. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru ya, di Kelurahan Cempaka ya, mengucapkan selamat istirahat. Semoga Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sekeluarga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan juga diberikan rahmat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya Yusuf PI, al-afu minni. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.